Screen. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi selamat datang kepada ayah bunda, calon ayah bunda, arsitek peradaban semuanya yang sudah merelakan waktunya untuk hadir di sini bersama kita dari Little Monjo untuk membahas tentang keajaiban Montessori untuk tumbuh kembang anak yang optimal gitu. Karena memang Little Monjo ini basicnya adalah Montessori gitu. Jadi kita mau perkenalkanlah keajaiban si Montessori ini supaya Montessori itu tidak lagi eksklusif. Saat ini kita menilai Montessori masih eksklusif karena sekolah Montessori itu mahal gitu. Jadi masih kayak menengah ke atas mungkin yang bisa mendapatkan kenikmatan atau manfaat dari Montessori. Padahal sebenarnya Montessori sendiri itu kalau kita lihat dari latar belakangnya, dulu Maria Montessori itu menemukan metode ini ketika beliau membuat daycare untuk anak-anak pekerja kelas menengah ke bawah di Italia waktu itu, di mana anak-anak ini tuh kayak begajulan gitu, berkeliaran liar. Kemudian karena ibu bapaknya bekerja, waktu itu masuk awal-awal era industri ya, jadi dua orang tua bekerja mirip lah dengan situasi sekarang gitu ya. Bekerja anak-anaknya ini nggak keurus, sama Montessori dijadiin satu dan orang-orang give up sama mereka karena mereka itu kayak dianggap nggak bisa diatur, nggak bisa dididik. Tapi Montessori itu nggak pernah give up sama anak-anak, jadi dia kumpulin dan di situ dia lihat bahwa ternyata anak-anak ini nih bisa loh dididik gitu. Dan kelas Montessori pertama itu adalah kelas kosong doang, nggak ada mainan-mainan mahal atau yang kita sebut aparatus ya. Jadi kondisi Montessori saat ini tuh sudah sangat jauh dari Montessori yang sebenarnya. Itu yang mau kita kampanyekan lewat Little Monjo bahwa everybody can access dan bisa menerapkan Montessori dari rumah. Kita akan langsung mulai. Di sini aku lihat sebagian besar mungkin sudah kenal aku karena alumni Montessori at Home atau kelas Little Monjo lainnya. Tapi demi teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali tahu Little Monjo, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku kembali gitu ya. Semoga nggak bosen. Gimana ini nge-next-nya? Oke. Nah, nama aku Rara Safitri, nama belum bekennya adalah Mami Rara gitu. Karena aku senang banget dipanggil Mami, itu panggilan anak-anak aku gitu. Dan dari semua pencapaian aku seumur hidup, aku paling senang dan paling bangga banget ketika aku dipanggilnya itu Mami. Itu kayak oh my god gitu ya. Aku bisa jadi Mami gitu. Dan itu menurut aku sih itu anugerah ya, karena nggak semua orang mungkin dapat privilege untuk seperti kita. Makanya kita harus benar-benar bertanggung jawab atas peran ini, karena nggak semua perempuan tuh bisa jadi ibu loh gitu. Nah, aku sendiri di Little Monjo adalah seorang Montessori coach, Montessori trainer. Jadi aku nggak pernah jadi guru Montessori, tetapi aku ngajarin orang tua dan juga teman-teman lain yang belum jadi orang tua tapi calon orang tua gitu, atau siapapun yang peduli terhadap tumbuh kembang anak untuk bisa menerapkan Montessori di rumahnya dengan aparatus yang ada di rumah kayak gitu ya. Kemudian aku juga adalah seorang certified infant massage instructor. Jadi lagi-lagi aku bukan tukang pijatnya gitu ya, bukan terapisnya, karena emang terapis terbaik adalah orang tua. Maka aku akan mengajari orang tua untuk bagaimana sih memijat bayinya. Dan ternyata pandemik gini itu beruntung banget teman-teman yang sudah pernah ikut kursus pijat bayi ke Cimi. Karena di pandemik kalian nggak bisa bawa anak-anak ke Mom Enjo gitu ya. Jadi mau nggak mau harus pijat di rumah. Dan sebenarnya even nggak pandemi, pijatan ibu itu nggak bisa ngalahin pijatan terapis manapun gitu ya. Jadi menurut aku ini salah satu kompetensi yang penting banget untuk dikuasai. Dan sangat berkaitan dengan materi kita hari ini gitu, masalah pijat bayi. Aku juga read aloud trainer dan kemudian yang terbaru adalah aku kandidat neuroparenting practitioner. Saat ini masih ongoing kelasnya, mudah-mudahan nanti bisa sharing lebih banyak lagi once it's completed gitu ya. Dan aku adalah ibu dari 2 orang anak gitu. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa relate ke ibu-ibu semua karena I walk the talk. Benar-benar apa yang aku share ini apa yang aku lakukan ke anak-anakku dan aku lihat ya aku evaluasi juga gitu. Oh iya benar gitu ya. Dan aku juga adalah baby wearing educator. Oke, mari kita mulai ya. Sekarang aku mau ngajak teman-teman lihat gambar ini. Walaupun ini nggak confirm, setelah aku cari-cari tahu ternyata nggak semua yang ada di gambar ini mengkonfirmasi bahwa mereka adalah alumni Montessori, tapi beberapa secara gamblang menyatakan di ruang publik bahwa saya alumni Montessori dan I'm so happy dulunya belajar Montessori dan Montessori itu telah bermanfaat bagi hidupku gitu ya.
Kira-kira apa sih yang teman-teman lihat di gambar ini? Mungkin boleh share di kolom chat ya. Apa sih yang dilihat? Ini buat ex murid Mami kayaknya udah paham banget nih. Boleh dong di-share supaya yang belum pernah ikut kelas Mami juga tahu. Apa sih yang pengen Mami kasih tahu lewat gambar ini gitu. Boleh share atau boleh raise hand, kita mau dengar suaranya biar nggak bosen dengerin Mami doang. Silakan, ayo kita belajarnya kayak Ikro ya, CBSHA, cara belajar siswa aktif. Dari ini Bunda Reni katanya aura happy. Oh iya, happy semua ya, benar. Ada lagi yang lain? Ya betul, itu Queen Bee. Udah Mami review juga di IG Little Monjo Meet Montessori alumni, di situ kita kasih tahu. Ya betul, orang-orang yang lulus dari Montessori. Sukses. Aduh, ada Fitri. Ada yang ya, passion sukses. Juga. Belum ada yang ini nih, yang pas, yang ngeklik sama, tapi semua benar, tapi bukan passion, benar banget. Ya, karena ini Jumat ya, kita cepat aja. Jadi yang kita lihat di sini ada, nah ini akhirnya ada yang benar nih. Sukses dengan keunikannya masing-masing gitu ya. Jadi di Montessori itu yang disebut dengan anak pintar itu semua anak. Karena Montessori percaya bahwa setiap anak itu punya potensi, dan kita sebagai orang tua pun harus percaya bahwa setiap anak itu punya potensi yang unik gitu. Sayangnya sistem pendidikan kita saat ini itu lebih mengedepankan rasio cognitive intelligence, seperti kayak misalkan yang pintar, anak pintar tuh kayaknya bangga banget kalau anaknya itu ranking 1 di sekolah. Padahal kan yang di sekolah itu kalau ranking 1 yang nilai matematika, bahasa Inggris, IPA-nya bagus gitu ya. Padahal ada mungkin anak-anak yang mereka nggak terlalu suka itu, tapi mereka jago banget main basket. Atau jago banget main piano, nggak diajarin, dia otodidak gitu. Itu tuh kurang dihargai oleh sistem pendidikan yang ada saat ini. Makanya gue tuh selalu kemana-mana bilang gue pengen jadi menteri pendidikan gitu. karena gue pengen banget, gue dari SMA gue bikin karya tulis. Waktu itu SMA aku tuh ada lomba karya tulis dan wajib bikin karya tulis, cuman karena aku ikut lomba aku gugur kewajibannya. Itu aku sudah mengkoreksi masalah ujian nasional. Jadi dari dulu gue udah kayak, oh my god, ini tuh nggak beres deh sisdiknas kita gitu ya waktu itu SMA gitu ya. Terus kesini terus aku alhamdulillah berkesempatan untuk sekolah di 2 negara ya, di Australia sama di Singapura. Itu makin kerasa lagi betapa sistem pendidikan kita itu nggak mencerahkan gitu. Kita painful waktu ngejalanin, tapi hasilnya juga gitu-gitu aja gitu. Kerasa banget waktu di Singapura, bahkan waktu disuruh bikin critical review tuh aku bener-bener kayak gue nggak kritis gitu. Sementara teman-teman gue yang Singaporean itu tuh kayak mereka gampang banget untuk ngelihat kekurangan dari sebuah riset. Menurut gue kayak karena kita dibiasain untuk disuap gitu ya, kita take it for granted, wah ini keren banget gitu. Kita nggak bisa ngambil perspektif lain bahwa apa yang kurang, apa yang bisa kita improve dari riset ini. Nah itu sih permasalahan pendidikan saat ini menurutku gitu. Tapi alhamdulillah aku lihat sih udah banyak sekolah-sekolah yang bagus ya sekarang, yang pendekatannya juga udah multiple intelligence gitu. Nah, salah satunya ini Montessori, tapi sayangnya si Montessori ini nih hanya sekolah swasta. Nah, kalau di Amerika sekarang udah banyak sekolah publiknya yang pakai sistem Montessori. Mudah-mudahan nanti kalau Mami jadi Menteri Pendidikan, kita jadikan Montessori sebagai approach gitu ya. Aduh, halu banget deh pagi Jumat-Jumat, tapi nggak apa-apa, mana tahu didengar ya kan. Kan diawali dengan doa gitu kan, biar semesta mendukung gitu. Nah, gitu. Jadi di sini ya yang kita lihat di sini adalah bahwa orang-orang ini akhirnya menjadi yang terbaik versi dirinya. Coba bayangin kalau dulu Beyonce itu dipaksa ibunya belajar komputer gitu. Dia akhirnya mati-matian, mungkin Beyonce nggak terlalu bagus gitu ya matematikanya gitu. Terus ibunya tuh fokus terhadap kekurangan dirinya, ngelesinnya matematika. Anaknya stres, terus ternyata bakat nyanyinya nggak tergali gitu. Padahal itu bukan fitrahnya dia gitu kan. Nah, tapi karena si Beyonce ibunya tahu, oh anakku ini ternyata bakatnya nyanyi gitu. Jadi mari kita coba untuk fokus ke kelebihan anak kita. Ini yang banyak orang tua kadang tuh terlalu fokus ke kekurangan gitu. Rumput tetangga lebih hijau, lihat anak orang olimpiade matematika menang, dia iri banget gitu. Anak gue matematikanya struggle banget, padahal anaknya itu jago banget masak gitu. Jadi indera perasanya itu dia oke banget gitu ya. Chef Jang lah, levelnya tuh Chef Jang, yang nggak nonton Mr. Queen ini nggak paham pasti ya. Queen Dragon ya. Jadi
sebenarnya yang dibutuhkan adalah kita observasi anak kita ini lebihnya apa, itu yang kita nurtur gitu ya. Jadi itulah yang membedakan Montessori dengan pendekatan tradisional saat ini. Tapi nggak cuma Montessori sih, udah banyak banget sekarang pendekatan. Ada Reggio Emilio, kemudian ada Fitra Based Education juga agak-agak mirip-mirip dikit gitu. Terus kemudian ada apa ya, Waldorf. Itu sebenarnya approach-nya sama, bahwa mereka itu melihat setiap anak itu unik dan punya potensi, dan gimana caranya kita optimalkan si potensi anak ini yang tadi beda-beda. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ke WhatsApp grup aja ya, biar nggak lupa. Karena hanya yang di WhatsApp grup. Karena yang ada, gabung di sini ada yang nggak cepet itu, kalah cepet gitu. Kita coba menciptakan merit system lah di dalam kelasnya Little Monjo gitu. Oke, jadi tadi ya, ini adalah quote yang aku suka banget dari Maria Montessori di bukunya The Theosophists. In every child is the seed that will mature into an adult. Jadi ibaratnya kalau kita punya anak itu, ini yang alumni MAH udah ngelotok nih pasti. Itu kita ibaratnya nanam tanaman gitu ya. Kalau kita punya bibit apel, maka dia nggak akan berubah jadi duren. Ya, kita harus bikin dia jadi apel yang bagus. Yang harganya itu 100.000 satu biji. Kemarin gue kaget banget dapat parcel apel gitu. Ini random banget gue ngomong. Itu harganya 500.000, isinya cuma 5, itu apel apa gitu. Nah, tapi kita mau kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih anak kita nih apa sih potensinya. Itu yang kita usahakan untuk kita optimalkan. Ya, karena setiap anak itu pasti punya potensi. Karena setiap anak punya tujuan penciptaan gitu ya. Dan ketika mereka dewasa, itulah yang kalau mau sukses, kita harus nge-match-in itu gitu ya. Jadi pengalaman yang kita berikan harus mendukung potensinya dia sehingga benar-benar optimal gitu. Nah, jadi terkait itu semua, hari ini apa aja sih yang kita mau pelajari? Yang pertama kita mau belajar tentang perkembangan otak. Karena apa? Inti dari hidup kita ini sebenarnya ada di otak kita. Yang kedua hati ya, cuman kalau manajemen kolbu itu bukan ranahnya Mami gitu, nanti kita undang Ustadz kapan-kapan gitu atau siapa motivator, tapi yang jelas otak ya. Karena sebenarnya hidup kita ini adalah masalah otak. Kapan kita mati? Ketika otak kita, terutama batang otak itu mati, kita otomatis mati gitu ya. Jadi penting banget ternyata untuk memahami bagaimana sih otak kita itu berkembang dan bekerja. Kemarin tuh menarik ketika aku belajar neuroparenting, itu bahkan aku bisa dapat insight gimana caranya gue bisa awet muda gitu loh, dengan memahami si kerjanya otak ini gitu. Itu menarik banget sih, cuman nggak bakal dibahas di sini gitu ya. Nanti mudah-mudahan nanti kalau udah selesai aku bisa bikin satu kelas yang menarik tentang neuroscience ini gitu ya. Kemudian cara kerja otak, kemudian sesuai dengan tema kita akan mengenal pendekatan Montessori dan bagaimana sih keajaiban Montessori, dan kemudian ada parenting. Nah, di sini karena judulnya parenting, aku berharap dua arah. Terutama teman-teman yang sudah ikut Montessori at home, semoga bisa share ya. Apakah setelah ikut kelas itu ada hal-hal yang bisa di-apply yang kemudian membantu pengasuhan gitu ya. Cara cool ngadepin anaknya itu gimana. Oke, kita mulai dari perkembangan otak ya. Nih, ada 5 hal penting yang harus diingat terkait brain development ya. Bahwa bayi itu membangun koneksi, mereka itu tambah pintar melalui day-to-day experience. Tetapi tadi aku udah sempat lihat pertanyaannya sedikit dari Mbak Fitki. Bisa nggak kita evaluasi per hari? Untuk evaluasinya agak susah ya. Jadi nggak perlu per hari. Jadi kita nggak perlu terlalu musingin itu karena nggak bisa dilihat juga gitu. Kan kalau kita mau lihat per hari kita harus pakai MRI scan gitu. Jadi kita biasanya kalau anak bayi itu per bulan aja tuh udah kelihatan si milestone-nya. Nanti seiring dengan mereka semakin tua gitu ya, 1 tahun itu udah mulai per 3 bulan. Tapi di anak-anak itu kelihatan. Kalau udah dewasa, udah besar di toddler itu 2 tahun itu udah nggak bisa per bulan, nggak bisa per 3 bulan, itu per tahun. Nah itulah fungsinya aku kasih kalau di kelas Montessori at home itu tabel Denver 2, itu untuk jadi checklist kita. Itu aja parameternya. Gitu. Nggak ada yang lain, kecuali kita punya alat MRI, kita tahu gimana otaknya berkembang, gitu, gimana saluran darahnya. Itu menarik banget sih kalau aku lihat orang-orang di lab neuroscience itu. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi yang terpenting adalah repetisi kalau di bayi, karena koneksi itu terbentuk lalu dia akan menguat seiring dengan repetisi. Nah, itu nanti kaitannya dengan si metode Montessori. Gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua terkait brain development ini adalah ketika anak kita tumbuh, itu ada proses yang namanya milenisasi nih. Bisa teman-teman lihat, milenisasi ini sudah mulai terjadi di saat ibunya hamil, di weeks ke-16. Milenisasi ini apa?
ibaratnya kalau misalkan serabut saraf otak itu kayak kabel, mielenisasi ini adalah proses untuk ini ngelapisin kabel ini supaya dia lebih aman, dan karena kan dia serabutnya tipis banget ya. Jadi ini kayak apa ya? Pengkabelan gitu ya. Kalau kabel itu kan ada yang luarannya itu. Nah, itulah proses mielenisasi. Nah, kemudian juga terbentuk nanti itu kayak nodes kayak gitu. Itu ya anak yang cerdas itu bisa dibilang anak yang berpikirnya cepat. Itu karena terjadi proses yang baik gitu, mielenisasinya bagus gitu. Karena kita berharap mielinnya tebal gitu, sehingga pada saat mengalirkan impuls itu tuh terlindungi dan bisa cepat gitu ya. Ini itu ya mielenisasi. Apa yang membantu mielenisasi? Nutrisi. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti ini kelihatan di yang selanjutnya ya. Nih, kalau dilihat di gambar nih ya, ini mielin. Nah, orang yang bisa berpikir cepat itu mielinnya ini nih yang apa sih kayak sosis-sosisnya ini banyak gitu. Jadi ketika normalnya impuls itu bergerak sepanjang ini tuh aku kelihatan nggak sih? Sebentar ya, aku coba cek. Oh, kelihatan ya, aku ininya kursornya. Bergerak sepanjang ini, tetapi ternyata ada shortcutnya teman-teman. Ini juga aku kemarin baru tahu, keren banget. Jadi si impuls ini lebih cepat bergerak kalau dia melompat nih dari sini ke sini ke sini. Jadi kalau mielenisasinya bagus itu dia akan banyak sehingga lebih cepat kayak gitu. Nah ini kita lihat perkembangan otak bayi. Jadi pertama tuh sangat primitif ya bentuknya. Kemudian ketika lahir otaknya sudah berkembang sempurna secara infrastruktur, secara hardware, tetapi di dalamnya itu belum terlalu berkembang. Kenapa? Karena yang terpenting dari otak adalah koneksinya. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Ini agak teknis sih. Ini nanti kalau misalkan aku buka kelas neuroparenting akan aku jelasin detail. Nah, ini kita lihat ya. Di sini kita lihat seorang bayi yang baru lahir punya neuron. Neuron itu sel saraf ya, sel terkecilnya itu punya neuron yang sama banyaknya dengan kita orang dewasa. Tetapi kita lihat di sini nih, dia belum ada jaringannya, belum ada koneksi-koneksinya. Bayi 1 tahun sudah mulai nih ada koneksi karena dia udah mulai distimulasi. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat sebanyak mungkin koneksi ini di periode sensitif dia untuk berkembang, itu sampai 2 tahun. Ya. Karena ini kita lihat nih ya, 9 bulan semakin banyak, beberapa sudah menebal. Kenapa dia menjadi tebal? Karena diulang, ya. Jadi ini proses penebalan yang garis-garis rambut ini melalui repetisi. Kemudian 2 tahun lihat banyak banget, tapi lihat ketika dia dewasa, justru lebih kalau di 2 tahun kan dia kayak rapet banget ya. Di dewasa dia enggak. Kenapa? Karena kemudian terjadi proses namanya pruning. Pruning itu memutuskan. Jadi yang enggak penting itu di mati. Dan sel neuron kita itu mati setiap 120 hari. Bedanya kalau misalkan secara normal itu ya masih muda gitu, dia 120 hari itu dia akan mati terus ada lagi baru. Nanti ketika kita udah tua di usia 50 tahun itu mati 120, yang lahir baru cuma 80. Nah kayak gitu itu yang terjadi yang disebut dengan penuaan itu seperti itu. Gitu. Jadi ketika di usia 2 tahun ini sudah mulailah terjadi proses yang namanya pruning ini. Jadi hal-hal yang tadinya jarang diulang, yang lemah koneksinya itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau enggak jadi deh, ntar malah bingung. Ya, jadi kayak gitu ya. Kemudian nanti kita akan belajar lagi selanjutnya di sini ya. Apa sih tujuan pengasuhan? Kira-kira menurut teman-teman apa tujuan pengasuhan? Share dong, apa tujuan pengasuhan? Ayo, ada yang mau share, Bunda ya? Kira-kira tujuannya apa? Mengasuh anak kita sendiri. Harus punya tujuan. Dianya pada nggak punya tujuan. Nah, ini dia permasalahan mendasar dari pengasuhan gitu. Orang tuanya nggak punya tujuan gitu. Oh, ini ada yang baru saja merubah tujuannya, memperbanyak neuronnya, memperbanyak koneksi neuron. Boleh, cakep banget lah. Berarti langsung langsung diaplikasikan nih, langsung masuk itu kan. Mami jawab. Ada yang untuk biar bahagia mengasuh anaknya, atau membuat anaknya jadi lebih baik, membentuk karakter anak, membimbing anak sesuai fitrahnya, dan lain-lain. Ya, oke. Jadi itu ya tadi tujuan pengasuhan. Bentar. Nih ya, satu hal yang aku baru sadar banget, yang ini selalu digaungkan oleh para praktisi neuroparenting ya, bahwa anak-anak itu bisa belajar dengan baik di lingkungan yang aman dan membahagiakan. Oleh karena itu di sini aku tulis bahwa tujuan pengasuhan itu
kebahagiaan tujuannya. Kenapa? Itu akan kita bahas lebih lanjut sesaat lagi, sesaat lagi gitu ya. Jadi tujuan pengasuhan itu kita bikin anak bahagia dulu untuk anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Kita bangun trust-nya. Karena hanya dengan begitu anak itu bisa optimal tumbuh kembangnya. Nah, secara jangka panjang tujuan pengasuhan adalah kita mau bikin anak kita itu tangguh gitu ya, menjadi anak yang tangguh. Karena kita ingin, sebagaimana kalau di agama Islam itu ya setiap manusia itu adalah khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Jadi mau laki mau perempuan dia harus bisa memimpin. Paling susah memimpin diri sendiri. Gimana kita nahan nafsu bahwa I'm the boss gitu ya. Bagaimana kita memimpin diri sendiri tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Itu. Dan itu laki-laki perempuan ya harus bisa menjadi pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Nanti kalau kita udah jadi bapak-bapak ya untuk keluarganya gitu kan, dan nanti ya untuk yang lebih besar gitu. Tapi semua orang harus mampu jadi pemimpin. Ini harus kita tanamkan bahwa kita ingin anak kita bisa jadi pemimpin, setidaknya untuk dirinya sendiri. Apa sih karakter dari pemimpin? Dia harus tangguh, dia harus punya daya lenting. Apa yang dimaksud dengan daya lenting? Dia harus mampu bangkit ketika dia gagal. Jadi orang sukses bukan orang yang nggak pernah gagal, tetapi orang yang mampu bangkit dari kegagalan dan tidak pernah menyerah. Itu kalau kata bapak bangsa kita ya, Habibie. Jadi semalam tuh memang mestakung gitu ya. Tiba-tiba dapat quote itu, padahal gue nggak pernah view profil IG itu, tiba-tiba dapat itu ya, bahwa gagal itu ketika kita berhenti. Jadi kalau kita nggak berhenti itu kita nggak gagal, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita mau anak-anak ini tuh seperti ini gitu ya, dan mereka itu bersyukur, bisa pandai bersyukur. Nah, itu aja sih sebenarnya tujuan pengasuhan yang gampang diomongin tapi susah sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian hal-hal yang terkait otak nih, sebenarnya mengasuh itu adalah merawat otak gitu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ini digerakkan oleh otak kita gitu. Jadi senang banget kemarin belajar neuroscience karena kemudian menjelaskan respon-respon tertentu yang dikeluarkan anak dari segi teorinya gitu. Dan akhirnya dengan memahami itu kita bisa memberi respon yang tepat terhadap tingkah laku anak yang kadang bikin ngelus dada itu tadi. Oke, kemudian yang aku minum dulu. Sekarang gimana sih otak itu berkembang ya? Otak itu berkembang secara bertahap, step by step. Yang pertama muncul itu di anak itu ini, otak ini yang awal-awal ya, batang otak, ini batang otak, terus di sini ada otak hindbrain, otak belakang. Di sinilah letaknya ada reptilian brain. Reptilian brain ini pada anak-anak besar. Nanti dia seiring dengan dia bertambah usia, seperti kita udah kecil, makanya kita udah bisa nahan emosi. Di anak-anak mereka masih reptilian brain-nya besar. Makanya tuh ya senggol bacok anak-anak itu gitu ya. Kemudian ada otak limbik dan juga neokorteks. Nah, di anak-anak neokorteks ini masih berkembang. Neokorteks atau bagian korteks ini itu bagian otak yang paling lama akan matangnya. Dia akan matang di sekitar usia 20 mid-20s lah. Ada yang bilang 22, ada yang bilang 24. Nah, kalau di Montessori sendiri child development itu plane of development atau tahapan tumbuh kembang itu dibagi dalam 4 fase sampai 0 sampai 24 tahun gitu ya. Jadi kita ya sekitar itulah gitu. Ini baru matang. Ini orang baru punya kapasitas berpikir yang optimal di situ. Nah, sebelum itu pada saat anak-anak belum bisa mikir gitu. Jadi jangan bilang ke anak, "Kamu paham nggak?" Nggak paham, belum bisa. Belum, ibaratnya belum bisa mikir memang otaknya gitu ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya cerebellum, kemudian ada namanya bangsal ganglia, itu adalah otak gerak dan otak emosi. Makanya kalau di anak-anak di bawah usia 2 tahun itu yang harus kita stimulasi adalah otak ini, karena 2 otak ini yang sudah matang gitu ya. Kemudian pengasuhan itu terjadi di level neuron. Jadi kita tuh mengasuh otak di sini adalah mengasuh tiap sel otak gitu, dan yang sudah paling bisa bekerja optimal adalah neuron cermin. Apa artinya? Itu kenapa children see, children do. Aku pernah baca quote gitu ya. Aku lupa deh baca quote apa baca cerita gitu. Jadi dia bilang gini, ayahku tidak pernah mengajariku sesuatu, mengajariku untuk hidup gitu. Tapi dia menjalani kehidupannya dan aku belajar dari situ. Jadi anak-anak kita itu bukan kayak kita gini, mami ngomong, teman-teman dengerin terus paham. Nggak bisa. Karena otak rasionya, otak berpikirnya, kemampuan dia memproses informasi belum berkembang. Yang bisa mereka lakukan adalah meniru, gitu ya. Jadi makanya happy mom raise happy child, karena ibunya bahagia, anaknya niru ikutan bahagia, gitu. Jadi buat mami kebahagiaan ibu tuh penting juga ya, bapak-bapak yang ada di sini tolong ya dibikin bahagia itu ibunya. Nah gitu ya. Jadi karena ya Pak, karena neuron cermin tadi. Jadi memang anak itu imitator yang hebat karena bagian otak yang sudah sempurna dan siap sudah matang adalah neuron cermin.
gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ini ada banyak juga nih. Ini perkembangan otak. Di sini ada banyak tips and trick juga nih untuk gimana sih kita bisa cool jadi orang tua, yaitu ketika kita merespon sesuai dengan periode. Nah, ini kalau di Montessori dikenal dengan sensitive period, di neuroscience juga sensitive period gitu. Jadi ada periode-periode sensitif di mana ketika kita memberikan stimulasi pada saat periode sensitif itu optimal tumbuh kembangnya. Kalau terlambat bukan berarti nggak bisa distimulasi lagi, tetap ada window of opportunity yang lain, tetapi effortnya akan lebih. Kalau kita lihat di sini, nih ya, apa saja sih yang sudah berkembang ketika anak lahir itu baru ini, temporal lobe. Temporal lobe ini bagian yang mendengar dan melihat. Ya, itu jadi kemampuan pendengaran itu sudah ada sejak kecil. Makanya kita harus senantiasa berikan perdengarkan anak dengan yang baik-baik karena itu sudah aktif. Gitu. Kemudian kita apalagi cerebellum nih sudah aktif nih ya dari 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun anak dari kayak kura-kura kebalik cuman bisa begini-begini itu tiba-tiba jadi bisa jalan di usia 14 bulan maksimal ya. Biasanya anakku bisa 10 12 bulan itu jalan gitu. Karena memang itu sudah aktif dan ini periode sensitifnya di birth sampai 1 tahun. Ini untuk kita stimulasi geraknya. Kemudian apalagi kita lihat nih birth to 2 years occipital lobe. Dia bahasa dan juga sentuhan. Sentuhan ini penting loh. Jadi waktu itu pernah ada penelitian di zaman Romawi dulu, pernah ada, ini jahat banget sih penelitiannya, tapi ya alhamdulillah ada penelitian itu kita jadi sadar gitu ya. Jadi pernah ada penelitian gini, ada bayi-bayi yang diisolasi di satu ruangan, mereka dikasih makan, dikasih semua kebutuhan dipenuhi kecuali satu sentuhan. Dan dalam waktu 40 hari mereka mati. Gitu. Sebegitu pentingnya kita menyentuh anak kita gitu ya. Dan ini aku pikir kebutuhan akan sentuhan ini juga relevan nggak hanya di usia anak-anak ya, bahkan kita tuh butuh disentuh ya. Jadi jangan pernah gengsi untuk nyentuh pasangan gitu. Kalau udah mulai agak cranky mungkin kurang sentuhan gitu. Jarang dibelai. Nah, itu jadi karena ini memang kebutuhan basic manusia ya untuk sentuhan ini. Kemudian ini nanti bisa dilihat sendiri ya, aku nggak akan jelasin satu persatu. Kemudian ini ya touch ya, parietal lobe-nya sudah berkembang dari birth sampai 6 tahun. Kemudian parietal ini udah ya. Visual juga sudah berkembang di usia 0 sampai Halo. Di usia 0 sampai 3 bulan biasanya anak masih kabur penglihatannya, tapi setelah itu dia sudah bagus, makanya kalau 0 sampai 3 bulan kita stimulasi visualnya itu boleh. Gitu. Kemudian kapan sih mereka bisa mulai berpikir? Ternyata baru di usia 3 tahun. Makanya anak usia 3 tahun tuh udah bisa diajak diskusi gitu ya. Ini terkonfirmasi sih di anakku karena anakku tuh sekarang yang satu usia mau 2 tahun nih, akhir bulan ini, yang satunya lagi mau 4 tahun. Jadi aku sudah membenarkan apa yang terjadi di sini. Ya, confirm teorinya tuh beneran gitu ya. Dan kemudian untuk judgment itu 12 sampai 22 tahun ya. Nih. Kemudian batang otak itu dari lahir karena batang otak itu dia mengatur, meregulasi otonom kita. Apa sih saraf otonom kita ya. Jadi yang membuat kita bisa bernafas, refleks itu ada di batang otak. Ini bisa dibaca sendiri ya. Terus ada juga tuh apa yang harus dilakukan gitu ya ketika cerebellumnya itu sudah dari lahir sampai 1 tahun, let me move gitu. Jadi kita kasih kesempatan anak untuk bergerak banyak ya. Ajak ke playground, jangan taruh di high chair melulu, jangan ditaruh di stroller melulu, biarin mereka bergerak, biarkan mereka, karena di cerebellum ini dia itu ada pengaturan motorik ya. Di situ cerebellum itu dia memproses informasi seperti kinestetik. Kalau di sensory integrasi itu disebut dengan proprioceptif. Jadi di situ anak belajar untuk memahami, menyadari tubuhnya gitu ya, dan apa yang bisa dilakukan oleh tubuhnya gitu. Jadi dengan ketika mereka begini terus ternyata bisa nonjok gitu. Dia bisa mengatur kekuatan. Itu. Makanya 8 indera itu penting, sensory integrasi. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja loh di WhatsApp. Nanti aku sebelum kita ke Montessori-nya aku akan coba jawab dulu pertanyaan yang terkait dengan perkembangan otak. Oke, terus apa sih yang terus kan tujuannya tadi pengen bikin anak tangguh dan di situ included pinter gitu ya. Apa sih yang bisa mempengaruhi itu semua? Jadi gimana nih kita bisa berhasil bikin anak kita ini tumbuh kembangnya optimal? Ada banyak sekali
faktor gitu ya. Beberapa diantaranya ada perdebatan masalah nature sama nurture. Ada yang bilang itu genetik, anak pintar itu genetik. Ada benarnya, kayak volume otak itu biasanya juga genetik gitu ya. Tentunya kalau volume otaknya besar, dia mampu memuat kapasitasnya lebih besar, tapi bukan berarti lebih cerdas. Karena yang kita lihat lagi koneksinya, kalau dia gede doang tapi kosong, nggak ada serabut-serabut yang awut-awut tadi, ya bisa jadi nggak pintar-pintar juga gitu ya. Dan yang penting adalah nurture. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa anak kita ini perkembangannya optimal. Yang pertama nutrisi, itu wajib banget. Jadi, aduh kok aku lupa istilahnya ya. Jadi kalau kita lihat gambaran otak, aku tahu nggak nemu gambarnya, itu gambaran otak. Nanti di antara neuron-neuron itu ada titik-titik kecil. Namanya itu, aku lupa namanya apa. Aku lupa. Itu adalah makanan otak. Otaknya Einstein kan disumbangkan ya untuk diteliti. Otaknya Einstein itu bagian yang ketika di scan itu bagian yang neuroglia namanya. Neuroglianya itu banyak banget. Itu adalah makanan otak yang didapat dari makanan yang kita kasih ke anak. Jadi ngasih makanan otak jangan harus tepat gitu ya. Nutrisi yang masuk ke otak, makan mie instan sama makan salmon steak sama-sama kenyang gitu. Tapi yang bisa buat otak itu bisa dinilai yang mana gitu. Jadi harus benar-benar nutrisi ini harus faktor primary ya, terutama buat anak-anak. Karena gimana dia mau berkembang kalau dia nggak punya fuel bensinnya gitu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan yang menstimulasi. Nah ini disinilah Montessori itu memberikan jawaban. Karena lingkungan Montessori itu lingkungan yang sangat menstimulasi. Kalau yang udah itu lagi pada main PS. Ya, jadi kalau yang udah pernah ikut kelas Montessori at home-nya Mami itu pasti akan mengkonfirmasi ini. Kemudian yang ketiga, yang dibutuhkan oleh otak adalah banyak bergerak sesuai dengan tadi infrastrukturnya otak yang sudah berkembang itu cerebellum. Gitu ya, otak geraknya sudah matur duluan. Matur dari sini artinya apa? Siap distimulasi. Gitu. Siap merespon. Ya, jadi kalau kita kasih stimulasi merespon. Nah, kalau anak-anak misalkan ya, anak usia 6 bulan gitu, kita kasih stimulasi yang sifatnya merangsang kognitif, bisa kita kasih stimulasi, tapi dia tidak siap merespon, jadinya agak sia-sia gitu ya. Makanya penting kita tahu kapan otak itu matang, kapan dia siap distimulasi. Kemudian yang keempat adalah ini rangsangan emosional. Perkenalkan anak dengan emosi ya. Sekarang udah banyak banget buku emosi, nggak yang terbitan dalam negeri. Rayward Hall juga punya buku emosi. Kenalkan emosi dasar, ini bermanfaat banget nanti teman-teman ketika menghadapi anak tantrum. Karena sebenarnya bisa dilihat di IG Mami ya. Itu Mami kemarin habis bikin konten masalah tantrum. Itu sebenarnya tantrum itu adalah ketika anak merasa mengalami lonjakan emosi, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi dan tidak bisa mengkomunikasikannya. Makanya penting buat kita untuk kasih tahu dia. Emosi harus dikenalkan, Bapak Ibu, karena anak nggak ngerti itu. Ya. Kemudian kasih anak itu challenge. Jangan jadikan anak kita generasi home service. Kalau aku saat ini, aku tuh bolak-balik selalu ngomong ke anak-anakku, lakukan yang kalian bisa lakukan sendiri. Jadi kayak misalkan mereka mau mandi, itu suruh mereka taruh cucian. Kadang anakku tuh udah mulai males, jadi kadang suka nyuruh mbak ini. Itu aku marah banget gitu. Pokoknya jangan diservis anak-anak, karena mereka butuh itu gitu ya. Kemudian di sini ada ini cara merawat otak ya. Kemudian ada otak asuh ada 9 yang aku bahas di sini karena ini panjang banget, bisa 1 jam kita bahas ini doang. Nanti mudah-mudahan aku sehat dan nggak mager untuk kalau misalkan ada kelas lanjutan yang neuroscience ya. Nanti kita bisa bahas satu persatu nih, kenapa sih kita tuh jadi kecanduan gadget? Kenapa sih kita itu kok kalau main ular itu warm zones? Itu gue lagi suka banget main itu. Itu kok nggak bisa berhenti? Itu bisa dijelaskan ternyata gitu ya. Gitu. Jadi memahami neuroscience ini kita jadi bisa tersadar dan bisa mampu mengambil alih kembali kontrol gitu ya, menjadi master tuan di rumah di badan sendiri gitu. Karena ternyata banyak hal kita tuh kayak disetir sama si bagian otak bangsal ganglia itu sih. Gitu. Nah, oke. Sementara itu ini dulu, mungkin ada pertanyaan dulu atau boleh nih setelin video ini gue stop share dulu ya nih. Setelin video yang tadi. Oke, bentar ya. Aku mau minum dulu sama toilet break dulu. Boleh nonton videonya, habis itu aku minta teman-teman kasih respon. Apa perasaannya, aliran rasanya. Insight apa yang teman-teman dapat dari video yang akan disetel oleh Nika. Oke. See you guys in 5 minutes ya. These babies are on the slide. Look at that man go. Here comes Riley. Riley! Whee! You can do it all by yourself like a big girl.
Camden, you're so strong. Watch out for Camden. Take turns. Can you do it, baby? Yeah. Oh, I forget. You told me you're not a baby. You're a big boy. That's right, ain't it? Riley, slow down. Wait your turn. Wait your turn. Wait your turn. Hold on just a minute. Just a minute. Let's wait on that big boy. Yeah, look, he can do it all by himself and don't want any help. Okay, let's wait on him. Give him just a minute. I see you. I see you. Got the prettiest smile in the world. Riley, hold on. Okay. Be careful. Okay. You're an impatient thing, huh? You almost got it. You want some help? No. Oh, I didn't think. Riley, no. Wait. Wait on brother. Wait on brother. When he gets on the slide, then I'll let you go up, okay? You got it? Wait a minute, Riley. Let's see brother. Let's see brother get on the slide. Come here, Camden. I'm ready for you. I'm gonna catch you, big baby. Big boy. I'm gonna catch you. You ready? Here we go. Pertama di Indonesia, Sunlight dengan Habatus Sauda. 100 kali lebih efektif membunuh kuman. Sunlight. Oke, kayaknya tuh videonya tadi udah sampai selesai. Coba ya aku cek lagi. Oke, mungkin ada yang mau kasih Ih, sedih banget sih sebenarnya. aliran rasa. Aku sih merinding ya lihat itu. Tapi proud sih sama ibunya. Ada yang mau kasih komen mungkin dari bunda, ayah bunda? Mudah-mudahan jelas ya. Tadi suaranya. Iya, ini soalnya lagi ada haul. Ada Mbak Meita, silakan tuh. Raise hand. Silakan di-unmute. Boleh, di-unmute silakan. Mami Meita. Halo. Halo, Ya, silakan Bunda Meita. ini merinding banget liatnya, Masya Allah, itu hebat banget itu anaknya, bisa begitu ya. Padahal si kakaknya lengkap, kaki, tangan semua lengkap, lain udah 2 kali, 3 kali dia bisa sampai atas gitu. Kalau aku yang hebat ibunya. Ya, itu juga aku mau ngomong, itu salut banget buat ibunya bisa ngasih tahu anak yang nggak kondisinya kurang, tapi jadinya si anak nggak minder, nggak ngerasa apapun, dan bahkan ditawarin mau ditolong nggak usah katanya gitu kan. Keren banget itu mah. Ya Masya Allah ya, gila. Gila banget. Itu kayak buat kita yang punya anak-anak normal, kita jadi lebih bersyukur sih. Iya benar. Ibunya keren banget. Maksudnya banyak dari kita mungkin, aku nggak tahu kalau aku ada di posisi ibunya, apa responku gitu. Jadi Iya, benar. kita dianugerahi anak yang gifted ya, yang punya kekurangan itu gifted sih menurut aku. Karena itu pembelajaran banget sih. Itu kita cenderung kayak kecewa dan lain-lain, tapi lihat ibunya nggak ada, positif sekali gitu, seolah-olah itu bukan masalah. Dan itu yang anak-anak itu pengen dari kita tuh itu positivity itu gitu ya. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita marah, it hurts banget. Itu tuh bisa dibilang neglect, dan itu Harvard itu melakukan penelitian terkait neuroscience juga sih ini, bahwa ketika kita mengabaikan anak gitu ya, kayak mereka terus ngerasa jauh dari kita, itu mengganggu pertumbuhan otak. Gitu. Jadi penting banget kita tuh selalu menunjukkan ke anak-anak kita bahwa mereka itu hebat. Ini aku barusan dikis-kis sama anakku loh yang gede. Yang boleh coba dia ikutan ngeliat tadi. Iya, ya, nunjuk-nunjuk itu kakak katanya. Itu ibunya hebat banget sih menurut aku juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya kita tadi belajar banget dari video tadi. Aku pertama kali juga, ini yang kedua kali aku nonton dan tetap merinding gitu.
Itu hebat banget. Lihat gimana ibunya ngasih kepercayaan gitu ya. Seringkali di lingkungan kita temukan pasti ibunya, aduh kamu nggak bakal mampu. Padahal sebenarnya anak mampu loh ternyata. Dan anak itu makhluk luar biasa. Mereka mampu melakukan apapun. Nah, jadi ada salah satu quote, kayaknya ada di slide ya. Nanti coba kita cek slide-nya dulu ya. Pertanyaannya nanti aja berarti ya, Nick. Kasih buat Bunda Mita ya, tadi udah sharing. Gimana mau bahas pertanyaan dulu sambil nunggu saja? Ada pertanyaan kah? Aku nggak lihat. Ada dong, banyak pertanyaannya. Aku baca satu ya. Satu dulu kali ya, baru nanti kita selesaiin materinya. Pertanyaan dari kalau pertanyaannya beruntun satu-satu nih, takutnya gue lupa. Karena kayak tadi ada yang kayak banyak banget gitu. Dari Bunda Fiskia, ini nanya gimana kita mengetahui simulasi yang kita berikan udah cukup atau masih kurang buat perkembangan otak anak per hari. Mungkin nggak per hari, pokoknya buat perkembangan otak anak kali. Karena tadi per hari kan agak susah ya. Iya, nggak bisa per hari. Setidaknya per bulan, 0 sampai 1 tahun per bulan. Cara taunya, kalau tumbuh kembang ya, aspek child development itu 2, tumbuh dan kembang. Tumbuh itu aspek fisik, yaitu yang sesuai dengan yang tertera di buku KMS, tambah berat, tambah tinggi, aspek kembangnya tambah pintar. Taunya gimana? Mbak Fiski kan udah ikut kelas aku ya. Buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas aku, bisa download Denver 2. Itu menurut aku panduan tumbuh kembang yang paling mudah digunakan. Ada banyak lainnya, ada KPSP, ada di KMS juga ada, cuman KMS ya gitu-gitu doang, gitu sedikit gitu. Denver 2 itu kita, kalau aku biasanya, aduh aku simpen Denver nggak ya? Aduh kayaknya entah di mana, ini udah kayak hutan rimba kantorku. Oke. Jadi kalau di Denver 2 itu dia cuma selembar. Aku biasanya tarik garis. Nah, kemudian aku lihat checklist aja. Itu udah paling benar ngelihat apakah sesuai atau enggak. Kalau misalkan ada yang harusnya dia udah menguasai, dia belum menguasai, berarti kita kurang stimulasi di situ. Itu ya. Next. Nick. Nextnya masih sama juga nih. Nick nggak kedengaran? Ini udah lebih kedengeran? Oh, udah kedengaran. Ya. Mohon penjelasannya lebih teknis, Mami Rara. Anak saya 15 bulan, udah mulai masuk fase tantrum. Kalau misalnya saya nutup tempat mainan, mungkin boleh di mute dulu ya untuk yang lainnya. Nah, katanya kalau misalnya mau nutup tempat mainan, nutup pintu rumah, dia nangis, marah, tanda nggak pengen ditutup. Udah berusaha dijelasin, udah ngajak buat nutup sama-sama, dan kadang berhasil meredakan, tapi yang bikin jadi bertanya-tanya nih, udah berusaha menerapkan gimana menghadapi tantrum, dan udah hampir sebulan masih gampang ke-trigger nangis sama marah. Ini wajar atau enggak? Dan apa tips sama triknya yang bisa dilakukan? Oke. Anak pertama ya, pasti. Enggak disebutin sih anak berapa. Tantrum bisa lihat di konten yang aku bikin, tapi aku sum up sedikit ya. Jadi sebenarnya tantrum itu kan adalah adanya gap antara keinginan anak gitu sama kemampuan bahasanya. Makanya dia tantrum. Karena anak satu-satunya cara dia komunikasi, apalagi 15 bulan, itu anak-anak biasanya ledakan bahasa pertama di usia 18 bulan. 15 bulan biasanya dia baru kayak mama, papa. Normalnya gitu, ada yang lebih cepat. Ada di bird clubnya anakku yang kedua, Ryan, itu dia usia 12 bulan, dia udah bisa kayak itu PT gitu. Ada nggak di sini nih Mbak Arestia tuh hidir pinter banget, ada nggak di sini? Nah itu, tapi normally anak-anak baru akan bisa mengeluarkan kata-kata pertama 18 bulan. Bahkan anakku yang nomor 2, si Ryan, itu 18 bulan baru mami, daddy, satu-satu kata gitu. Sekarang dia udah hampir 2 tahun udah bisa kalimat, udah bisa alhamdulillah. Nah, usia 15 bulan dia belum bisa ngomong, padahal udah banyak yang ingin dia sampaikan. Kunci anak nggak tantrum adalah pertama bondingnya dulu. Gitu. Makanya kelas pertama itu kelas pijat bayi. Mami itu tagline-nya pengasuhan holistik. Jadi diajarin dari hamil sampai lahiran ceprot itu pijat dulu, baby wearing itu wajib kalau mau jadi ibu waras gitu. Jadi kalau tumbuh kembangnya itu kita benar-benar stimulasinya sesuai, itu tuh nggak ada drama, tapi susah memang. Karena yang pertama jam terbang, terutama di anak pertama tuh benar-benar, karena percuma kita ikut seminar mau sehari 3 kali kita ikut seminar kayak gini, kalau nggak dipraktekin tuh percuma. Pengasuhan itu masalah jam terbang ya. Anak pertama wajar banget, dan sebulan itu wajar masih belum berhasil. Kenapa? Karena Rasya, itu aku struggle, Rasya itu dulu tantruman di usia 18 bulanan, itu 15 sampai 18 bulan, baru selesai tantrumnya 2 tahun kemudian. Jadi sabar ya. Jadi karena dengan ibunya makin pintar, makin bisa cool ngadepin anaknya, syaratnya gitu, dan konsisten gitu. Intinya setiap kali anak tantrum, ajarin dia untuk memvalidasi. Itu saatnya kita untuk memperkenalkan emosi. Jadi sekarang kita ubah mindsetnya.
gini deh, sebelum bergerak ke mindset nih, tadi masalah anak yang pandai bersyukur gitu ya. Jadi di otak kita itu ada 2 neurotransmitter yang mempengaruhi mindset. Yang pertama namanya dopamin, itu hormon kebahagiaan, itu kerilis kalau kita ngerasa bahagia, disentuh, dipeluk, itu dopamin keluar. Main game, dopamin keluar. Nyabu gitu kan ya. Makanya itu narkoba edik karena itu dopamin keluar ya. Itu tubuh kita butuh itu ya, dopamin keluar itu kita senang. Ada lagi satu namanya hormon stres, kortisol. Nah, hormon stres ini akan menyebabkan toxic stress. Nah, bagaimana keluarnya 2 hormon ini tuh kita bangun kebiasaannya. Gimana caranya? Satu stimulasi itu, satu rangsangan yang diterima anak, itu yang aktif tuh kalau bisa dopaminnya. Jangan sampai kortisolnya. Anak-anak yang stres, ini bahkan Harvard itu tuh bikin penelitian khusus tentang ini, toxic stress ini. Dampaknya sampai ke, karena salah satu di dunia barat gitu ya, di Indonesia ini masih kurang banget nih yang peduli sama hal-hal kayak gini gitu ya. Ya mari kita mulailah ya, kita mulai dengan kita dulu. Jadi kalau di dunia barat itu kemarin di tahun 2000, aku pertama kali belajar neuroscience itu di tahun 2017. Bukan, 2018 atau 17, aku lupa lah, sekitar itu. Jadi waktu itu kelasnya masih gratis, biasanya kelas-kelas yang baru itu gratis, terus kemudian begitu dia populer dia jadi bayar. Gue nggak bisa akses lagi, bete banget gitu ya. Makanya kelas Mami berbayar supaya Mami bisa beli kelas-kelas premium itu. Nah, itu jadi ada satu materi namanya From Synapse to Society gitu. Karena penting banget pengalaman anak di masa kecil ini itu akan menentukan respon tubuh dia sampai dia dewasa nanti gitu. Jadi anak-anak yang terbiasa kortisolnya aktif, ya dia senggol bacok nanti gedenya karena begitu ada rangsangan kortisolnya. Contohnya gini. Misalkan di suatu acara ya, ayo kita simulasi nih. Teman-teman dapat pembagian apa ya, minuman paling enak apa, boba. Nggak sehat banget ya, jangan jus. Ada pembagian jus gitu ya. Jusnya ini nih limited edition. Semua orang dapat nih, tiba-tiba pas kita dikasih, nggak semua, ada yang udah dapat, ada yang belum. Pas kita dikasih, yang lain penuh, kita setengah. Ya, terus diumumin lah. Mohon maaf, stok minumannya sudah habis. Kira-kira responnya apa? Coba dong Nika, apa nih? Moderator kerjain. Kayaknya gue langsung minta ke yang sebelah bagi dong. Tambahin. Dari sini ada. Nah, langsung aja ya karena pasti malu-malu nih ngasih tahu Mami nih kan, buka aib kan. Nah, jadi buat orang yang terbiasa kortisolnya aktif dia akan bilang gila, nggak ngehargain banget sih. Kok gue cuma dikasih setengah gitu. Dia akan ngerasa less important gitu kan. Kayak gue nggak dihargai. Tapi orang yang dopaminnya yang dominan, yang terbiasa ketika di dopaminnya itu lebih gercep dibanding si kortisol, itu akan alhamdulillah aku masih dapat setengah karena ada yang nggak dapat. Ini yang mau kita bentuk di anak kita, dan ini early years penting banget loh untuk bikin mekanisme ini di tubuh kita gitu. Mekanisme hal-hal yang nggak kita sadari, mekanisme kerja otak gitu ya. Tadi ini gue ngomongin ini tuh gara-gara apa ya? Gue lupa. Tadi ngomongin ini tuh gara-gara apa ya? Oke, anyway, kita lanjut materi dulu ya. Tadi masih ada hubungannya sama pertanyaan sebelum tentang tantrum. Oh iya, jadi ketika anak tantrum, suka gitu. Jadi ketika anak tantrum, itu anak tantrum itu kan dia terjadi karena dia terjadi luapan emosi ya. Amigdalanya aktif. Ketika amigdala aktif, ini bisa merangsang otak reptil. Jadi ketika anak tantrum kita usahakan supaya ini nggak jadi ngerangsang otak reptil dulu gitu. Ini terlalu teknis bahasanya. Dalam bahasa manusia biasa, itu ketika anak mulai tantrum, penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasi fase awalnya, kemudian kita alihkan. Karena ketika kita alihkan, anak itu jadi nggak jadi tadi. Jadi otak rasionya yang main. Jadi misalkan anaknya udah mulai mau ngamuk nih, peluk, atau tiba-tiba kita makan es krim yuk gitu, kita alihkan dia, distract itu supaya kemudian nggak terproses itu. Karena kalau sudah otak reptilnya aktif, udah nggak bisa diapa-apain, biarin atau ada yang ngalamin gini kali ya, kalau misalnya anak nangis langsung lihat burung yuk, lihat burung atau lihat ikan, itu juga salah satunya ya. Itu salah satu cara mengalihkan, karena dengan begitu ketika dia melihat, kemudian bagian otak lainnya aktif. Jadi otak itu tidak mengenal multitasking. Kemarin yang aku pelajari itu, ketika satu bagian otak itu aktif maksimal, otak lainnya itu kayak nurun gitu. Jadi membiarkan, jadi otak itu aktifnya gantian, nggak bisa dia berbarengan. Makanya kalau kita marah itu hilang akal, karena beneran ketika kita marah kita nggak bisa. Jangan membuat keputusan saat kita marah.
karena otak logika kita lagi nggak jalan gitu. Judgment, kemampuan kita membuat judgment itu nggak jalan. Anak-anak pun begitu, jadi kita alihkan. Tapi kalau aku, apalagi nih usianya masih di bawah 2 tahun, aku sih agak nggak terlalu menyarankan untuk mengalihkan. Aku akan manfaatkan kesempatan itu sebagai aku akan senang, akhirnya gue dapat kesempatan berlatih nih. Ini saatnya kita mengenalkan emosi. Oh, nak, kamu sedih, kamu kecewa, kamu belum bisa ya buka tutup toplesnya. Sini mami ajarin. Tapi nggak enak ya perasaannya, ini namanya kecewa. Nah gitu. Jadi ini saatnya kita mengenalkan emosi ke mereka sebenarnya. Sebelumnya kita udah pernah bacain buku nih soal emosi. Karena kan tadi ya otak itu kerjanya saling, jadi misalkan gini deh. Otak itu kan awalnya cuma sel-sel doang. Pertama kali kita ceritakan tentang emosi gitu lewat buku, lewat read aloud, misalkan di anak usia di bawah 1 tahun, mereka memang belum mengerti, tapi mereka mendengar. Dan itu terproses. Di otak itu terbentuklah saluran emosi. Kan di buku emosi itu dia lihat, terus dia oh itu. Begitu dia mengalami pengalaman emosi, jaringannya itu bukan baru. Jadi karena udah ada tentang emosi, ada sirkuit emosi di situ. Itu tambah lagi sehingga itu jaringannya menguat gitu. Jadi kita dari tadi kita kenalin emosi lewat buku, kemudian ketika dia tantrum kita kenalkan. Kalau aku sih lebih memilih itu, jadi nggak mengalihkan gitu. Terutama kalau kita bisa mengidentifikasi di early fase banget ya, itu bisa. Karena kalau udah tantrum banget tuh ya udah sih dialihan juga nggak apa-apa. Yang penting kelar dulu. Yang penting dia nggak membahayakan dirinya itu sih. Kadang kan ada anak yang tantrum judut-judutin kepala, itu yang jangan. Salah satu caranya dengan dipeluk. Karena dipeluk itu bisa bantu rilis dopamin gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bunda Fiski. Kita lanjut dulu atau belum selesai kayaknya Bunda Fiski itu kayaknya banyak deh pertanyaan tadi aku sempat lihat. Iya, mau lanjut lagi atau lanjut dulu aja selesaiin yang punya Bunda Fiski. Terus Bunda ini berniat masukin anaknya ke sekolah sepak bola atau basket sama sekolah musik nantinya. Menurut Mami Rara nih kira-kira pengaturan lesnya ini sama kegiatan Montessori-nya itu gimana? Apakah sebaiknya mulai pada umur berapa tahun? Itu harus diobservasi anak ya. Ingat lagi kita child lab gitu ya. Jadi anaknya siapnya kapan gitu. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut anak. Jadi benar-benar kalau kita di Montessori atau yang lain-lain itu kita lihat anak siapnya kapan karena tiap anak beda-beda gitu. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan otak sebenarnya untuk musik itu tadi ada deh kayaknya musik di yang sebelumnya sebentar. Tadi mana sih slide tuh? Musik itu sebenarnya bareng sama bahasa sih. Di 2 tahun itu sudah bisa distimulasi kelas musik pertama, cuman nggak terlalu perlu sih kalau menurutku gitu. Jadi sejak 2 tahun kita bisa mulai kasih multiple stimulasi ya ke anak-anak, perkenalkan explore sebanyak mungkin apapun itu, mau olahraga karena dia secara aktivitas fisik juga sudah berkembang sempurna kan, sudah bisa lari-lari usia 2 tahun, 3 tahun itu udah bisa untuk dikenalkan dengan olahraga tersebut gitu. Tapi apakah nanti mau difokuskan biar anaknya yang memilih dia memang suka atau enggak gitu. Tapi in general 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa mulai diikutkan yang kayak gitu. Karena fungsi kognitifnya sudah mulai berkembang. Fungsi kognitif itu mulai berkembang di 2 tahun, kemudian nanti akan puncaknya dia akan matang di usia 7 tahun. Nah, makanya usia 7 tahun anak siap baca, tulis, hitung, belajar itu gitu. Oke, Nick. Lanjut materinya dulu kali ya. Biar enggak biar beres dulu soalnya tahu kepotong Jumatan. Oke, tadi nyampe sini. Share. Oke. Muncul nggak? Oke. Oke ya, jadi sekarang kita udah belajar nih cara kerja otak. Gimana sih otak itu berkembang, kemudian gimana otak itu bekerja. Kita sudah mengenal sedikit sekilas tadi tentang neurotransmitter, bahwa stimulus tertentu itu mengaktifkan atau menjadikan otak memproduksi neurotransmitter tertentu gitu. Nah, terus jadi gimana nih? Apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita lakukan itu nggak kontraproduktif gitu, yang sesuai dengan mekanismenya otak. Nah, ternyata begitu Mami merenung gitu ya, si Montessori approach ini terhadap anak-anak, di Montessori itu kita gini ya, anak itu di center sebagai bos. Jadi benar-benar tugas kita adalah mengobservasi anak kita. Karena dia nggak bisa mengobservasi dirinya sendiri. Kemudian memfasilitasi. Kalau di Montessori ada 3 faktor, 3 penentu yang beririsan yang digunakan untuk membantu anak untuk tumbuh kembang optimal.
Yang pertama adalah filosofinya, itu lebih kepada bagaimana kita memperlakukan anak kita, mindset-mindset apa yang harus dimiliki. Ini yang ada di kelas Montessori at Home. Mudah-mudahan nanti Montessori at Home aku putuskan untuk di terminated ya kelasnya, karena nanti mau aku gabungin dengan neuroscience gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang alumni MAH bisa riset, tinggal ya bisa riset untuk kelas itu. Buat teman-teman yang belum pernah, nanti aku akan simplify jadi langsung ke praktisnya aja gitu. Jadi apa sih filosofinya, terus apa penerapannya, kayaknya itu lebih dibutuhkan gitu. Kemudian yang kedua adalah environment-nya. Environment-nya Montessori itu spesifik ya, materialnya spesifik karena setiap material itu sudah merupakan hasil penelitian dokter dan dokter Maria Montessori, dan semua punya tujuannya. Nah ini environment ini kalau yang benar-benar mau pakai cara Montessori, apalagi sekarang homeschooling kan, ya bisa dibilang homeschooling ya walaupun nggak homeschooling gitu ya. Bisa loh, jadi kita daripada bayar sekolah mahal-mahal, online juga, emaknya juga jadi guru, homeschooling aja deh mendingan gitu. Nah ini bisa ikut kelas intensif kami nih. Ini kita bahas satu persatu secara mendetail, ini aparatus ini untuk apa, gimana cara presentasiinnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah directress. Ini both di kelas Montessori filosofi dan itu akan kita bahas. Directress ini kita. Fungsi directress, di situ tuh kalau di sekolah adalah gurunya, kalau di rumah itu kita orang tuanya, itu adalah bagaimana nyomblangin si anak sama environment. Karena tanpa kita, anak itu clueless ini apa gitu. Karena mereka kan belum punya konsep ya. Karena si Montessori ini tuh dipengaruhi banget sama teorinya Piaget. Piaget adalah salah seorang bapak kognitif gitu ya. Dan juga Vygotsky, itu bapak kognitif juga, Lev Vygotsky. Nah, si Vygotsky itu bilang, di situ di teorinya Vygotsky bilang bahwa anak itu mampu belajar sendiri. Tetapi kalau mau optimal, perlu intervensi orang dewasa sehingga hal-hal yang anak tidak tahu sebelumnya itu bisa dibantu oleh orang dewasa ini, gitu ya. Jadi itulah fungsi directress. Directress itu harus sabar dan harus punya kemampuan observasi yang baik, gitu. Nah, ini semua yang menjadi filosofi, sebenarnya 3 ini disebut filosofi Montessori sih, gitu. Ini ternyata sangat-sangat didukung oleh teori neuroscience. Jadi bagaimana otak berkembang itu tuh kelihatan banget, bisa dibuktikan banget di pendekatannya Montessori. Nah kemudian ini yang terpenting ya ibu-ibu, connection before correction. Tadi masalah anak tantrum, sebenarnya yang kita harus cek adalah bondingnya dulu. Nah kita mau kasih anak kita macam-macam tadi itu di usia 2 tahun, itu akan optimal kalau bondingnya itu baik. Anak itu merasa secure, bisa tonton YouTube kami tentang attachment parenting ya untuk masalah bonding ini. Karena ini penting banget. Masalah bonding ini aku dapat di kelas pijat bayi itu ditekankan, di kelas baby wearing itu ditekankan, di kelas Montessori apalagi, dan kemudian kemarin terakhir di kelas neuroscience itu benar-benar Dr. Amir Zuhdi itu aku belajar ke beliau, itu benar-benar menekankan bahwa syarat utama kita mau mengoptimalkan tumbuh kembang anak, tumbuh perkembangan otak optimal adalah punya bonding yang bagus. Nah ini ada namanya Dr. Shefali, ahlinya dia bikin, aku lupa, banyak lupa ini Mami ini. Jadi dia bilang connection before correction. Jadi sebelum kita mengkoreksi anak, memberitahu mereka mana yang benar dan mana yang salah, pastikan koneksi kita dengan anak baik gitu ya. Ibarat kita hubungannya dengan bos, kalau bosnya itu ngeselin, kita tuh nggak bisa dengar juga dia ngomel-ngomel gitu kan. Tapi kalau bosnya itu baik, saat kita butuh dia ada, ketika dia berkomunikasi dengan kita itu kan lebih bisa lancar gitu ya, chemistry-nya terbangun gitu. Oke, sekarang mari kita menyelam sedikit ke filosofi Montessori. Nih ya, ini adalah Eyang Maria Montessori. Bersyukur banget ya kita mengenal beliau ini, jadi banyak banget hal-hal yang membantu banget sih kalau aku di pengasuhan anak dan juga komunikasiku dengan orang-orang sekitar. Karena sebenarnya metode Montessori ini masalah manusia. Ada satu prinsip Montessori, tendency of a man namanya, bahwa setiap anak itu adalah seorang manusia. Jadi hal-hal yang kita lihat di anak kita itu adalah sifat dasar manusia sebenarnya. Cuman karena sekarang kita sudah dewasa, sudah bisa berpikir, kita bisa mengendalikan bahwa anak-anak itu egosentris, manusia dasarnya egois gitu. Pengennya dirinya dulu. Cuman kan kita ketika kita sudah dewasa, kita mengenal ada yang namanya norma. Otak kita sudah paham itu. Jadi kita menahan diri. Kalau anak-anak nggak bisa menahan diri gitu ya. Jadi insting-insting manusia itu makanya kalau aku bilang ketika seorang bayi lahir, seorang ibu lahir, dan buat aku guru terbaikku, guru terhebatku adalah anak-anakku gitu. Dan mereka aku belajar gitu, merefleksi kembali. Nah,
apa sih yang dibilang Montessori? Education must start from birth. Nah, ini dikonfirmasi kan tadi bahwa perkembangan otak itu terjadi block by block gitu ya. Jadi koneksi pertama terbentuk, kemudian dengan repetisi, dengan pengalaman yang serupa dia akan terus menebal. Jadi harus dari awal kita mikir anak kita ini harus dididik gitu. Jadi nggak ada setelah ikut kelas ini jangan pernah mikir bahwa anak kita nggak ngerti apa-apa. Enggak, mereka itu sudah sangat siap dididik. Jadi berikanlah yang baik-baik ke anak kita gitu ya. Kemudian the most important period of life is not the age of university studies, but the first one, the period from birth to age of 6. Kenapa? Karena kalau misalkan yang ikut kelas mami juga, atau ini gampang nih nggak usah ikut kelas mami. Sebenarnya kalau mau menginvestasikan waktu sendiri, Google cari stage of development, pyramid of learning. Di situ kelihatan gimana sih di bawah pyramid, namanya piramida itu kan dasarnya harus solid ya. Ibarat kita bangun rumah, kalau fondasinya nggak kuat, kita nggak bisa bangun rumah itu tinggi-tinggi, rubuh. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita. Ketika fondasi dasarnya, which is itu 8 indera, sensori motor, kalau teorinya Piaget, itu nggak kuat, akan mengalami kesulitan belajar nantinya. Ya, jadi penting banget dari age birth, dari lahir sampai umur 6 ini kita kasih bangun fondasi yang kuat. Dan jangan sampai kita salah fokus. 0 sampai 6 itu sensori motor Bapak Ibu. Jadi yang kita stimulasi adalah sensorinya, ke-8 inderanya, dan juga motoriknya. Kalau kita di usia 0 sampai 6 kita fokus ngajarin dia yang high order thinking, kayak baca tulis, membaca dan menulis itu tuh susah loh. Nah gitu ya, butuh persiapan. Maka ibaratnya lu ngasih pemandangan bagus ke orang buta. Itu otaknya nggak siap nerima gitu. Jadi harus benar-benar ini sesuai banget dengan filosofi kita itu ya, filosofi hidup gitu ya, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal ya. Jadi benar-benar kita bikin fondasinya dulu, kita bikin anak kita berkarakter dulu. Nanti kalau anaknya udah berkarakter, cinta belajar usia 7 tahun, walaupun mungkin temannya udah bisa dari 2 tahun udah bisa baca gitu ya. Nggak ada sih sebenarnya. Cuman maksudnya ada yang orang tua yang kayak wah anak gue udah bisa baca, tapi sebenarnya bukan bisa baca. Mungkin dia bukan membaca. Beda lagi nanti membaca sama literasi. Anak yang punya literasi dengan anak yang bisa baca beda. Bisa membaca dalam arti hanya kayak EDUCA education. Itu dia mungkin paham itu bacaannya education, tapi apa makna education? Nah, itulah yang ingin kita bangun. Di Montessori seperti itu. Makanya kalau belajar baca cara Montessori itu kita selalu dengan gambar, selalu dengan objek gitu. Karena kita mau ketika anak ketemu huruf G A J A H, dia bisa baca itu gajah, dia tahu itu gajah. Gitu ya. Jangan sampai anak kita cuma bisa nyambungin huruf. Kita kira dia bisa baca, tapi sebenarnya dia nggak bisa baca. Karena dia cuma bisa nyambungin huruf, tapi nggak bisa menarik makna. Nah, itu banyak terjadi sekarang. Makanya banyak penyebar hoax ya, nggak mau baca langsung forward gitu. Baca itu kemampuan tingkat tinggi. Gitu. Kita bikin anak-anak kita tuh anak-anak yang benar-benar bisa membaca gitu ya. Oke, sekarang apa sih yang terjadi di 6 tahun pertama? Kenapa sih sampai Montessori bilang itu yang terpenting gitu? Dan sekarang di Western itu udah sangat-sangat digaungkan itu bahwa 6 tahun pertama penting. Di Indonesia juga sudah mulai ya, karena sekarang PAUD itu sudah mulai didukung oleh pemerintah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ini yang aku bilang tadi ya, quote yang aku suka. Sebenarnya semua anak itu pada saat lahir itu jenius. Orang tuanya lah yang membuat mereka jadi on gitu ya. Karena kita kayak mengkebiri potensi mereka, kemampuan mereka yang tadinya luar biasa itu dengan kata-kata jangan gitu ya. Jadi kayak misalkan anak itu kan lagi pengen suka gerak gitu ya, terus manjat pohon kita bilang jangan, kita takut jatuh. Pada nonton Startup nggak? Aku suka banget juga itu film. Jadi di Startup itu lihat gimana ayahnya Sodalmi ketika anaknya jatuh. Ini banyak orang tua di Indonesia yang aku lihat, yang mudah-mudahan salah gitu ya, tapi setidaknya aku udah sering lihat ketika anaknya jatuh terus anaknya disuruh berhenti main ayunan. Nggak gitu. Jadi apa yang dilakukan ayahnya Sodalmi ketika anaknya jatuh, ayahnya bikin bantalan ya, landasan supaya anaknya jatuh tuh empuk gitu. Jadi kalau kita ada tikus di gudang, jangan dibakar gudangnya, tangkap tikusnya gitu ya. Jadi kalau upayaku akhirnya aku beliin brakiasi, misalkan kasih sepeda gitu, biarin aja anak lecet-lecet dikit mah nggak apa-apa, bisa hilang gitu ya. Tapi kesempatan belajarnya itu jangan sampai hilang ya. Jadi gitu. Kemudian ingat juga bahwa di 6 tahun pertama itu kalau di Montessori kita sebutnya sensitive period dan absorbent mind ya. Sensitive period itu apa? Ini tadi yang kita bahas di teori neuroscience-nya. Bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana ketika kita stimulasi anak sesuai dengan sensitive period-nya,
proses pembelajaran itu terjadi secara otomatis. Makanya penting bagi kita untuk tahu sensitive period ini apa aja dan kapan terjadinya. Sehingga kita bisa pas gitu. Ketika tidak di sensitive period, misalkan anak itu belajar, sebelum empati ya, anak sensitive period untuk belajar makan dari sendok itu sebenarnya di 4 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang anaknya ngedot, 4 bulan coba mulai untuk dia belajar sendok. Karena mempersiapkan dia untuk makan di 6 bulan. Ketika telat memperkenalkan sendok, di 6 bulan baru kenal sendok, ya bukan berarti nggak berhasil, bisa. Tapi nggak semudah jika kita kenalkan dari 4 bulan. Gitu ya. Atau misalkan sensitivity to bahasa. Ya, itu kan mulai dari lahir, nanti puncaknya di 18 bulan ya. Kalau kita nggak pernah ngajak ngomong anak kita, bukan berarti nanti dia nggak bisa ngomong. Dia kan bisa ngomong, tetapi akan lama. Effortnya itu akan lebih banyak. Gitu. Jadi penting buat kita tahu kapan sih waktu yang tepat gitu. Jadi kunci sukses parenting itu sebenarnya satu observasi, yang kedua paham timing. Timing is the key. Nah, seperti itu. Yang kedua tadi selain sensitive period adalah absorbent mind. Anak tuh menyerap segala sesuatu karena apa? Karena neural cerminnya tadi ya. Jadi ketika 0 sampai 3 tahun dia benar-benar menyerap semua yang jelek, yang buruk. Makanya kalau di film barat tuh kan kita sering banget ya ketika ada yang mengumpat anaknya diginiin. Kalau di Indonesia kayaknya nggak begitu sadar orang tuanya. Jadi mulai dari kelas ini selesai kita biasakan ya kalau ketika ada orang yang ngomong nggak bagus kita tutup telinga anak kita. Karena itu akan diserap dan akan jadi fondasi untuk anak membentuk dirinya. Nanti di usia 3 sampai 6 tahun tetap absorbent mind. Absorbent mind itu benar-benar dia pick up everything untuk dia belajar karena neuron cerminnya tadi itu. Makanya anak tiba-tiba bisa, kan anak nggak pernah diajarin ngomong bahasa kita kan, tapi anak-anak tahu-tahu bisa ngomong dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apapun yang digunakan di rumah secara otomatis gitu. Ada language acquisition device, itu ada teorinya lagi, nggak usah ntar bingung gitu. Nah jadi itu makna dari absorbent mind itu ya. Jadi lingkungan yang toksik itu sangat bahaya buat anak. Makanya sampai waktu itu pernah ada salah seorang teman yang konsultasi ke aku gitu, curhat tempatnya, "Duh gimana nih lingkungan gue tuh anaknya nggak baik gitu." Terus orang-orang tuh ngomongnya pada kasar. Gue bilang, "Ya lu pindah gitu demi anak lu." Gitu. Karena absorbent mind tadi. Jadi benar-benar kita memberikan lingkungan yang baik ya. Itu tugas orang tua. Itu tanggung jawab kita terhadap anak kita menciptakan lingkungan yang baik. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat aku tuh nggak bisa ngontrol waktu ya, udah jam 11. Oke, I'll make it fast. Kita akan lihat tahapan dari perkembangan berdasarkan Maria Montessori. Lagi-lagi ini inline dengan tahapan perkembangan otak. Nih kalau kita lihat di sini ya. Apa yang terjadi di 6 tahun pertama nih, ada sensitivity-nya seperti ini. Gitu. Apa yang mereka butuhkan? Kemandirian fisik. Makanya jangan terlalu banyak digendong. Nah, anak sudah bisa jalan, biarkan mereka jalan. Tapi kenapa harus belajar baby wearing? Karena anak masih sering butuh digendong. Ketika mereka butuh ya kita kasih, penuhi kebutuhannya. Toddler wearing itu. Gitu. Karena itu kebutuhan anak. Anakku 4 tahun sampai sekarang ya minta gendong sama ibunya gitu. Tapi ketika mereka berjalan, mereka akan lambat jalannya. Jangan disuruh cepat-cepat, kita mau cepat-cepat terus kita gendong. Kita yang menyesuaikan langkah mereka gitu ya. Kemudian nanti di usia di tahapan kedua dari 6 sampai 12 tahun, ini fase tenang biasanya. Di sini anak-anak itu lebih belajar ke baca tulis itu tadi ya, karena sudah masuk SD juga. Nanti ini jadi yang antara yang kuning sama hijau, kemudian yang merah sama biru ini saling mirip-mirip. 0 sampai 6 ini kan penuh gejolak ya. Emak kayak kelimpungan banget karena baru juga masih berusaha memahami anaknya. Itu terjadi lagi nanti pada saat mereka adolescence yang kita benar-benar wow gitu, mami udah jadi monster gitu ya. Nah, ini masa tenang nih, childhood sama maturity ini gitu. Nah, ini kita penting untuk tahu supaya kita bisa kasih stimulasi yang tepat ya. Nih di usia 15 tahun 19 tahun ini social dependence. Ini bisa dibaca ya, nggak terlalu gimana banget. Ini akan lebih jelas di kelas Montessori at Home sih sebenarnya. Oke. Lalu ini ya, ini tadi udah aku bahas sekilas, apa sih filosofi Montessori yang perlu kita pahami, bahwa anak-anak itu melewati masa absorbent mind gitu, unconscious dan conscious. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu pusing kita ngajarin anak tuh tentu dengan tidak ngomong gitu ya. Kebanyakan ibu-ibu kan ngomelin anak, padahal ternyata itu it doesn't work, karena anak nggak paham juga ibu yang ngomong. Terbaik adalah jadi contoh aja, jadi role model. Itu yang paling benar gitu. Karena tadi berkaitan dengan neuron cermin. Kemudian ada periode sensitif, ini dicari tahu ya, cara belajar siswa aktif sekali lagi. Kemudian ini
Masa awal kehidupan itu adalah masa membentuk kepribadian, karena kalau kata Montessori, ketika kita jadi embrio di janin ibu, secara fisik kita matang dan kita terlahir. Pada saat kita terlahir, itu secara spiritual kita embrio. Nah, ini kita kembangkanlah embrio ini ya, secara spiritual. Nah, kemudian itu ada tahapan yang berbeda yang kita harus tahu sehingga stimulasinya tepat. Kemudian kalau di Montessori nggak ada yang namanya anak nakal, yang ada anak yang belum bisa mengkomunikasikan saja. Jadi antara ibu atau guru dan anak ini belum nyambung komunikasinya sebenarnya itu. Tapi ada yang disebut dengan deviated children, yaitu anak-anak yang memang secara tumbuh kembang ada sesuatu yang salah, baik itu kurang stimulasi atau memang ada masalah-masalah tertentu. Nah, metode Montessori itu bisa secara otomatis ternyata, itu keajaiban Montessori sih, bisa secara otomatis menormalisasi anak-anak ini dengan mereka alat-alatnya itu, karena alat-alat ini benar-benar penemuan ya. Jadi nggak sembarangan alat Montessori, dan alat Montessori nggak berubah sampai kapanpun kecuali di exercise of practical life, karena kan gaya hidup orang berubah-ubah ya, sesuai culture juga beda-beda, dan juga di culture itu yang mungkin berbeda. Di culture itu ntar masuk science, STEM, stream kalau sekarang, nah itu yang berubah. Tapi kalau yang lain untuk bahasa, matematika, sama sensorial alatnya sama, dan itu semua berdasarkan penelitian ya. Kemudian di Montessori itu freedom with limits dalam arti apa? Kita harus mulai mengajarkan anak bahwa mereka tuh bebas tapi punya tanggung jawab. Bahwa kebebasan dia itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Makanya kalau di kelas Montessori atau di rumah kita, nih kan banyak anak ibu-ibu yang punya anak 4, terus beli mainan 4. Jangan, belinya 1 aja. Itu untuk mengajarkan mereka bahwa kita memang bebas, tapi ada hak orang lain di situ gitu ya. Nah, ibaratnya kalau aku bikin analogi, kita tuh ngurus anak itu kayak nanam bunga tadi ya, nanam pohon gitu ya. Tugas kita sebagai orang tua itu memberikan lingkungan yang tepat, kita taruh di yang kena sinar matahari, terus kita kasih pupuk, kemudian kita siram, itu tugas kita. Anak yang mau tumbuh menjadi apa ya tergantung bibitnya, itu tadi potensinya dia. Jadi kita jangan terlalu pusing ketika anak kita berbeda sama orang lain, karena bibitnya beda guys gitu. Ya, ini. Itu kan tadi filosofinya udah. Kalau mau tahu tentang environment dan directress, iklan dikit lah ya. Ya, karena kan no free lunch. Nggak bercanda. Jadi ini kenapa nggak dikasih sekarang? Karena nggak bisa. Ini kita bahas di 5 minggu. Teman-teman yang pengen tahu lebih jauh gimana sih, daripada menginvestasikan buat bayar sekolah misalkan ya gitu, bisa kayak udahlah belajar ini terus bisa diterapin untuk homeschooling nih, karena katanya corona nyampe 7 tahun, aku sendiri stres gitu, jadi anakku ntar masuk sekolah SMP gitu. Nah, ini kita ada kelas ini yang akan mulai nanti di tanggal berapa nih, 28 Februari ya, ini 5 minggu bulan ini akan kita jelasin mulai dari filosofinya, kemudian tumbuh kembang anak, kemudian alat-alatnya sih yang terpenting tuh itu kalau mau Montessorian di rumah gitu ya. Ini bisa dilihat di IG-nya Little Monjo. Oke, sementara itu kemudian ini untuk sharing, ini yang Montessori at Home udah paham banget lah ya. Ini bisa dilihat kalau ada yang mau ditanyain. Intinya tadi udah aku omongin sih selama aku ngasih penjelasan bahwa apa sih peran pengasuh sebagai directress. Tadi kan tujuan pengasuhan bikin anak happy. Kenapa? Karena ketika anak happy, otaknya bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah, ini kita punya peran. Ini ada di Montessori at Home. Anyway, tadi udah aku bahas ya, ini apa yang dimaksud dengan follow the child, itu kita ikuti kemauan anak dan bukan berarti anak bisa semau-mau. Follow the child ini banyak salah gitu. Follow the child artinya adalah kita mengikuti kebutuhan tumbuh kembang anak gitu. Yang ini kita bisa tahu dengan observasi. Kemudian ada tadi 4 fase perkembangan anak udah. Terus pentingnya pentingnya membangun fokus dan konsentrasi di sini maksudnya adalah fokus dan konsentrasi adalah skill yang harus, semua yang judulnya skill itu harus dilatih. Yang membuat dia baik adalah jam terbang. Jadi ini harus dilatih, dan lewat Montessori Montessori itu benar-benar udah well taught banget sih menurut aku. Well taught, well structured, di mana dia itu benar-benar sesuai dengan teori otak. Kemudian dia benar-benar tahap bertahap gitu ya. Jadi kenapa sih yang pertama kita kenalin tuh IPL? Karena IPL tuh yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sering nggak sih ketemu anak yang dikasih piring makan yang lucu-lucu itu dia nggak mau, dia maunya piring emaknya. Itu biasanya ibu-ibu pada saat anaknya empati gitu. Kenapa? Karena dia itu maunya sama persis kayak kita gitu. Nah gitu. Jadi IPL itu kita pakai alat-alat yang ada di rumah. Kemudian IPL itu mulai dari nyendok itu cuma 2 menit. Karena anak-anak tuh konsentrasinya masih 2 menit. Kemudian perlahan dari nyendoknya cuma sedikit kita tambah volumenya. Kemudian kita ganti mangkoknya.
kita tambah challenge-nya. Itu sesuai dengan prinsip otak tadi ya, harus bertahap challenging gitu. Nah, itu sedikit demi sedikit fokus dan konsentrasinya tuh akan meningkat dari 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, lama-lama dia bisa setengah jam. Nanti pada saat dia latihan matematika tuh udah harus lama tuh konsentrasinya, karena itu benar-benar butuh konsentrasi. Dan permasalahan anak-anak pada umumnya adalah mereka tuh nggak bisa fokus dan konsentrasi. Yang membedakan mami dengan teman-teman mami misalnya ya, karena gue bisa konsentrasi guys, gitu ya. Aku tuh mungkin ada Gayuh nih, Gayuh tuh temen aku banget ya. Gayuh tahu dari waktu gue SMA tuh kayak aku nggak yang tipe tidur malam-malam. Gayuh nih pinter dia juga bukan yang tipe tidur begadang. Jadi kita fokus aja konsentrasi di kelas, habis itu kita nggak yang sampai nggak tidur gitu. Oh, kalau nggak tidur malah biasanya hasil ujiannya jelek karena terus otaknya kayak rusak gitu. Nah gitu ya. Jadi penting untuk dilatih gitu. Terus anak harus bergerak. Jadi jangan pernah takut anaknya jatuh ya. Gimana cara kita mengamankan tanpa membuat mereka berkurang kesempatan bergeraknya. Ini penting banget ini gerak ini penting banget gitu. Kemudian fantasi versus realita. Kalau di Montessori kita tidak mengencourage orang tua untuk memperkenalkan segala sesuatu yang fiktif gitu ya. Jadi karena the true basis of fantasy is reality gitu. Jadi kalau kita mau mengajak anak berfantasi, mengembangkan imajinasi itu didasarkan pada hal-hal yang memang ada gitu. Kayak misalnya kita menjamin mata, ayo kita jalan-jalan ke kebun binatang yuk. Ya deh bang, gajah gitu. Jadi kita berusaha, mereka berimajinasi, mereka ke kebun binatang, lihat gajah padahal sambil tiduran kayak gitu. Jadi bukan yang terus kita kenalin ke superhero yang kayak gitu. Dan percayalah, ketika kita kenalin susah untuk nobatin mereka. Karena itu tadi ya, game developer, pencipta kartun anak-anak, mereka paham teori otak dan mereka sudah nyerang bangsal ganglia. Bahkan kita sendiri kadang kan sebagai orang dewasa kadang kita nggak bisa ngontrol itu ya, pengennya ya itu kecanduan tadi itu ya. Jadi kita jangan sampai kalah perang dengan itu game developer sama pembuat film gitu ya, pembuat drakor. Aduh itu mami banget. Nah terus freedom with limits, kemudian membuat batasan dengan disiplin positif. Nah ini penting banget juga nih ya, disiplin positif. Apa sih ini maksud dengan disiplin positif? Disiplin yang tidak menimbulkan. Jadi kita tuh kalau disiplin anak jangan pakai rasa takut, tapi sesuatu yang logis aja gitu. Jadi karena tetap tujuannya anak bahagia. Jadi upayakan kita jangan nakut-nakutin anak ya ibu-ibu ya. Kalau kita mau menjelaskan, jelaskan saja dengan logis. Misalkan anak nggak mau makan, terus jangan kita bilang, nah, kamu nggak mau makan, mami apa ya, misalnya, mami laporin polisi nih. Mereka jadi takut polisi, kasihan Pak Polisi ya, nggak salah apa-apa, terus anak-anak jadi pada murka sama Pak Polisi gitu, gara-gara emaknya nakutin mulu. Tapi misalnya kamu kalau nggak makan nanti lapar loh. Dan kita tegakkan, tidak memberi anak jajanan, tidak memberi anak snack di luar jam makan. Jadi dia tuh punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya. Oh ya, kayak aku belum ada nyentuh masalah ngambil pilihan ya. Jadi penting juga untuk anak itu kita ajarkan untuk membuat pilihan ya. Membuat pilihan itu sudah bisa sejak umur 2 tahun, itu membuat pilihan. Karena itu adalah salah satu skill juga yang harus dilatih kalau kita mau anak kita jadi pemimpin ya. Nih bisa dilihat, aku udah bikin konten ya. Aku nggak jelasin lagi karena lumayan capek ini, kemarin bikinnya setengah hari karena gue nggak jago Canva. Kalau misalnya jago mungkin 5 menit. Ya, ini bisa dibaca soal anak tantrum. Kalau mau tanya juga bisa di situ. Kenapa nggak di sini? Supaya itu untuk nge-reach wider audience saja sebenarnya sih. Jadi aku coba ya mudah-mudahan bisa konsisten untuk bikin konten-konten kayak gitu ya. Ada juga beberapa IGTV yang tentang kenapa harus anak itu nggak bisa diem. Itu bisa ditonton di IG aku. Nah, kemudian ini ya penting juga prinsip ini bahwa anak-anak itu belajar dari kita, bukan dari apa yang kita omongin ya. Jadi percuma kita kayak merepet, terutama ibu-ibu nih, anak nggak bisa dengar, dia nggak paham karena apa? Otak berpikirnya belum matur. Gitu. Oke, ini aku kasih oleh-oleh ya. Ini sebenarnya 3-step proses ini aku ajarin ke orang tua yang ikut kelas pijat bayi aku. Ini adalah cara menghandle bayi yang nangis. Ya. Tapi ini relevan. Jadi kalau misalkan anak tantrum bisa pakai ini juga. Istri tantrum, suami tantrum bisa pakai ini. Jadi pertama apa? Ingat bahwa kita menghadapi anak usia, terutama ini kalau bayi dulu ya. Nanti kalau toddler aku coba refresh. Gitu. Kalau bayi itu sensitif banget ya, apalagi 3 bulan pertama. Otak emosinya tuh sudah aktif. Jadi stimulasi emosi tuh dia cepet banget.
Karena satu-satunya yang aktif otak dua-dua deh, ada 2, otak konsentrasi dan otak gerak. Tapi maksud aku bagian otak lainnya tuh belum aktif, jadi nggak ngedistract gitu ya. Jadi benar-benar dia sensitif banget emosinya. Maka ketika bayi nangis, ibu jangan panik dulu. Ini butuh jam terbang. Aku pun panik dulu. Anak kedua aku tuh lebih kalem anaknya karena ibunya udah nggak panik, ibunya udah jadi ibu yang cool gitu. Tapi anak pertama gue jumpalitan. Ibu jangan panik, ambil nafas panjang dan dalam untuk rileks supaya ibu tidak panik. Karena begitu panik nyetrum ke anaknya. Jernihkan pikiran, karena itu nyetrum ke anaknya gitu ya. Kemudian bangun koneksi dengan bayi. Ya, ini kalau bayi tantrum nih, dengarkan dia. Waktu itu ada yang share di kelas pijat bayiku, karena kalau di kelas pijat bayi kita ada sharing session juga. Jadi dia bilang, oh iya bener loh, aku tuh coba nerapin ini, terus anaknya tuh kayak, oh, jadi kayak ngomong gitu sama ibunya gitu. Nah di toddler sama, ketika toddler tantrum, kita gagal mengidentifikasi fase awal. Pertama kitanya jangan kepantik duluan. Kita jangan lebih tantrum dari anak kita. Anak kita tantrumnya skalanya 5, kita 10 gitu ya langsung. Kamu apa? Gitu kan. Nah nanti di situ anak belajar untuk tantrum. Oh emak gue gini tantrum. Kalau misalkan nggak suka dia teriak-teriak. Kalau dia kesel dia teriak-teriak. Nanti anak akan begitu lebih parah. Gitu ya. Jadi ketika anak tantrum kitanya tenang. Terus kita peluk. Itu supaya dopaminnya keluar. Atau beberapa anak yang terutama yang jarang disentuh sejak bayi, dia nggak mau dipeluk, kita diamin aja. Terus kita terus kita bisa alihkan tadi ya teknik-teknik tadi. Terus kenapa? Terus kita bantu dia untuk memvalidasi perasaannya. Kamu sedih, kamu marah. Jangan tanya dulu kenapa. Oke, mami di sini ya, mau dipeluk nak, gitu kan? Kalau dia nggak mau, biasanya dia play hard to get tuh anak-anak tuh. Anak tuh gitu tuh. Cuma mereka butuh itu, karena mereka butuh untuk mengendalikan emosinya dan mereka butuh aliran dopamin. Diamin aja, jangan dipaksa untuk dipeluk. Aku biasanya aku akan tetap ada di situ. Kemudian aku akan, oke, abang, nanti kalau butuh dipeluk, abang, mami di sini ya, gitu ya. Jadi nanti dia akan nyari aku mami, peluk gitu. Nah dulu waktu usia Rasya sekitar 2,5 tahun tuh lucu lagi. Setiap kali dia merasa sedih, dia akan datengin aku atau ibuku ya, yang mainnya. Terus abang sedih, peluk abang. Jadi itu salah satu indikator bahwa kita sudah berhasil memperkenalkan emosi dan mengajarkan mereka bagaimana coping mechanism ketika mereka merasakan emosi itu, gitu ya. Jadi dia dulu kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak pernah bilang lagi sih, cuman ya otomatis aja kita peluk. Nah itu dapat terjadi ketika 0 sampai 2 tahun kita bondingnya udah bagus, anak akan terbuka sama kita. Dan ini juga yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini akan terus terjadi. Jadi nanti ketika anak adolescence itu cobaan kedua dalam hidup tuh ya, itu mereka dengan lebih terbuka, mudah-mudahan kita komunikasi bagus, jadi mereka juga nggak bikin pusing gitu sih harapannya waktu teenager. Jadi benar-benar kita tuh investasi banget sih pengasuhan itu. Jadi kalau aku motoku adalah mau repot sekarang atau repot terus-terusan. Kalau dirasa kayak aduh gue nggak mau deh, ini merepotkan, terus kita cari shortcut instan, kayak misalkan anaknya pusing terus kita tawarin gadget, oke berhenti, tapi lo akan terus-terusan dibikin repot. Itu akan terulang terus. Jadi mending kita hadapi aja gitu. Kita sama-sama berproses sama anak kita. Ya, itu saran aku. Ya Allah udah jam segini. Oke, mungkin itu aja ya. Ini yang nonton Mr. Queen aku lagi suka itu. Jadi nggak ada cara untuk jadi ibu yang sempurna, tapi ada banyak sekali cara untuk jadi ibu yang baik. Dan ini setiap orang punya cara yang berbeda. Apa yang bekerja, apa yang pengalaman aku tadi mungkin oke di aku, tapi belum tentu untuk semua rumah tangga sama, terutama jika suaminya nggak satu visi sih gitu. Karena ini multifaktor sih gitu ya. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat. Kita lanjut ke tanya jawab ya. Mungkin 3 pertanyaan. Ada berapa nih? Mungkin nggak bisa. Ngantri ini luar biasa banget ya materinya Mami Rara. Aku tuh tiap kali ngadain seminar ini selalu ada aja yang baru dari Mami Rara ini, selalu belajar setiap kali kan. Jadinya fresh gitu. Makanya buat yang penasaran sama materi-materi parenting ini, ikutin aja karena selalu ada hal yang baru yang bisa kita pelajarin. Oke, kita akan buka tanya jawab sampai jam 11.45 kali ya. 11.30 aja deh nih kayak soal Jumat. Ya udah, ini dari Bunda Kirana. Gimana bisa menyesuaikan kegiatan bergaya Montessori ketika tahapan usia kakaknya beda sama adiknya? Udah, itu. Oke. Satu-satu. Berapa usianya bedanya? Yang menarik adalah 4 tahun, satu lagi 2 tahun. Oh, itu mah gampang banget. Jadi di Montessori, yang membedakan Montessori dengan kelas
sekolah biasa, itu adalah di Montessori itu mixed age. Jadi di dalam kelas Montessori itu biasanya anak 0 sampai 3, kalau Montessori-nya daycare ya, itu dia terima tuh 0 sampai 3, 3 sampai 6, 6 sampai 9, 9 sampai 12. Itu kelas Montessori. Jadi anak umur 3 tahun sampai 6 tahun itu di satu kelas yang sama. Dan ini adalah refleksi dari society kita kan. Ketika kita masuk di dunia kerja, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, junior kita. Jadi dari awal Montessori udah ngajarin kita untuk hidup. Ya, nah permasalahannya biasanya di penataan rak ya, di raknya itu bisa tetap aja di satu rak yang sama, nanti secara otomatis anak akan mengambil mainan yang sesuai dengan usianya kok kalau di Montessori gitu ya. Ya nanti di intensif itu pasti akan banyak banget dikasih tahu. Kalau mau Montessori di rumah, aku saranin banget ikut intensif. Serius, karena Montessori ini hands on ya, dia metode, jadi benar-benar nggak bisa cuma lihat-lihat gitu. Harus tahu tekniknya, harus tahu ini tujuan Pink Tower nih apa gitu. Jangan-jangan pengen Pink Tower gue bikin sendiri aja, dari kardus gitu. Nggak dapet deh konsep volumenya. Semua aparatus Montessori punya tujuan, dan itu kalau aku jelasin di sini nggak cukup waktunya gitu ya. Oke. Next Itu. question. Jadi untuk 2 sampai 4 tahun itu nggak masalah. Iya, itu sebenarnya common banget kalau di Montessori. Oke, untuk next question-nya, jadi anak saya yang pertama sepertinya ada memori terpendam yang berkaitan dengan ketakutan dengan ayahnya yang perilakunya kadang agresif, atau pernah diancam dan nggak disayang, atau pernah lihat barang-barang pecah berterbangan di rumah. Nah, gimana caranya supaya trauma itu bisa hilang, karena ini berkaitan sama sifat cranky dan penakutnya yang menjadi maju mundur kalau misalnya mau diterapkan kedisiplinan dalam bermontessori di rumah. Usianya berapa nih? Yang tadi 4 tahun dan 2 tahun, saya nggak tahu yang mana yang 4 tahun atau yang 2 ini tahun. masih dari orang yang sama berarti Ya. nih. Oke ya. Jadi memang itu penting banget. Kenapa kemudian dibilang bahwa anak yang cerdas emosi datang dari orang tua yang cerdas emosi? Karena tadi ya udah belajar nyoror cermin ya. Ketika kita memberikan rasa takut, kita ngancam-ngancam anak, apalagi kita agresif ke anak, itu otomatis anak akan seperti itu. Aku kemarin lupa masukin gitu, jadi ada foto otak anak yang ada di lingkungan normal sama anak yang ada di lingkungan yang stres. Ibunya sama-sama mengasih stimulasi yang sama. Ternyata anak yang stres ini nggak kebentuk itu sinapsnya itu. Gitu. Jadi memang kalau seperti itu, tapi insya Allah ya inilah gunanya iman menurut aku ya. Ada hal-hal yang kadang kita udah nggak bisa mikir lagi nih gimana solusinya. Kita punya Tuhan. Dan Tuhan itu yang maha pembolak-balik hati, yang bisa mengobati itu semua. Kalau aku, pertama, hal paling penting yang harus dilakukan adalah ngomong ke suami. Ini anak mau dijadiin apa? Gitu. Lu berubah, gitu ya. Karena nggak bisa. Kalau ibaratnya kalau kita tobat, ya abis itu berubah dong, gitu ya. Jadi setelah itu kita berdoa supaya Tuhan hapuskan memori negatif itu, sambil kita juga berubah perilakunya. Masih ada waktu kok, masih 4 tahun, anak itu kan. Jadi ngasuh anak itu cuma 14 tahun ibu-ibu. Setelah 14 tahun itu, nah itulah penentuannya, judgement-nya ya. Kehidupan kita selanjutnya akan menjadi surga atau neraka. Maksudnya gini, setelah 14 tahun itu kan anak masuk adolescence. Kalau kita berhasil nih, kita bersakit-sakit di 14 tahun ini, ya mudah-mudahan bersakit-sakit tapi fun ya. Kan kalau ikut kelas Little Manjat pasti senang deh. Walaupun stres gitu ya. Karena tahu kunci-kuncinya gitu. 14 tahun ini kita berhasil, nanti kita bisa tenang melepas anak kita. Karena kita udah nanemin fondasinya. Dan kalau beberapa orang tuh bilang 14 tahun anak keluar negeri aja deh, jauh-jauh dari kita, biar mereka mengeksplorasi dunia gitu. Nah, tapi penting 14 tahun, jadi ngasuh anak tuh cuma sampai 14 tahun, jadi sabar-sabarin ya. Jadi ini perlu dibangun komunikasi dengan suami, perlu punya visi yang sama, anak kita mau diapain. Karena salah satu kegagalan pengasuhan adalah inkonsistensi antara ibu dan bapak. Ya. Kalau aku di rumah, suamiku memang dia bagian tegas. Aku nggak pernah marah ke anakku. Pernah sih, bohong banget kalau nggak pernah marah. Aku juga sering kepantik kayak Rasya gitu, udah 8 oktav gitu kan. Tapi abis itu aku minta maaf gitu. Tapi aku berusaha menjadi oase gitu. Jadi anakku tuh kalau misalkan bapaknya lah yang penegak disiplin, makanya sebenarnya kalau yang teman-teman yang karena kondisi harus pisah sama suami ya, misalnya suaminya kerja di luar kota, itu sangat disayangkan sebenarnya. Tapi kalau bisa tetap ayah dan ibu punya peran pengasuhan yang berbeda. Intinya tuh itu. Jadi masing-masing harus tahu apa perannya dan optimalkan. Karena ibu nggak akan pernah bisa ngambil alih peran ayah nggak pernah akan bisa ngambil alih peran ibu. Ibu itu sumber kasih sayang, ayah itu adalah yang ngajarin anak itu pride, yang ngajarin anak itu logika, itu tuh ayah itu. Nggak bisa. Kenapa kalau ibu jadi raja tega, ibu sok-sok tega, sok-sok
sok-sok tegas ke anak, nggak bisa. Kita tuh nggak tegaan orangnya. Gitu. Jadi bagian yang tega-tega tuh ayah. Jadi ini yang pertama itu ya berubah, harus ngomong ke suaminya, kemudian ya berdoa, kemudian ya itu sejak sekarang bangun lagi koneksi ke anak, bonding lagi. Yakinkan dia bahwa dia ada di tangan yang aman, bahwa kalian itu mencintai dia apa adanya, unconditionally. Itu harus, ya kita mencintai dia, tapi ternyata anak itu nggak nerima itu sih bahayanya. Kalau udah trauma gitu perlu ke psikolog gitu nggak ya? Kalau misalkan sudah terlalu ini memang harus dihipno ya. Ya apapun lah, bisa ke psikolog untuk ngilangin traumanya. Setelah itu Harus, mulai iya. dari awal. Tapi bisa dicoba dulu dengan itu tadi, memperbaiki hubungan sih. Semangat Bun, masih bisa, masih 4 tahun, masih sangat plastis otaknya kan, masih bisa banget itu diperbaiki. Yang penting konsisten. Ini tadi mungkin udah dibahas juga sih, tapi nggak apa, aku bacain aja. Kan ini nggak jarang orang tua mengeluhkan anaknya kalau mereka susah fokus atau susah konsentrasi. Nik, suaranya Benar. hilang. Halo, ini Ya. udah? Ya. Jadi ada yang tanya gini, nggak jarang orang tua mengeluhkan anaknya kalau mereka tuh susah fokus dan atau susah konsentrasi dalam bermain. Kok mainnya bentar-bentar, atau anakku kalau main nggak pernah sampai selesai, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ada rentan waktu konsentrasi atau fokus anak sesuai usianya secara teknis nggak? Dan cara melatih fokusnya gimana sesuai usianya? Ada di postingan Little Monjo, makanya follow Little Monjo karena kita udah posting itu. Aku lupa deh, tapi yang jelas prinsipnya kayak N+1. Jadi kalau anak 2 tahun dia biasanya bisa konsentrasi 3 menit. Itu normalnya ya kalau terstimulasi dengan baik. Dan nanti seiring dengan kita kasih stimulasi tadi lewat bertahap. Jadi gini, stimulasi itu harus benar-benar bertahap. Karena apa? Otak itu pleasure seeker. Ketika tantangannya terlalu sulit, dia akan resisten. Dia nggak mau belajar lagi. Makanya sebenarnya kesuksesan parenting itu ada di kemampuan kita ngebalancein antara kasih stimulasi yang tidak terlalu mudah dan tidak, supaya dia nggak bosan. Dikasih tahu kalau misalnya nggak boleh nakutin anak. Jadi kayak misalnya, wah udah hujan. Gitu. Mungkin bisa langsung dikoordinasikan ya suaminya. Bagus. Kalau bisa nonton bareng suami. Nanti kita kasih linknya, mudah-mudahan ya ada linknya. Mudah-mudahan bisa kita upload di YouTube. Jadi itu tadi ya, untuk konsentrasi itu harus dilatih. Kayak misalkan nyendok, misalkan anak usia 2 tahun itu belum bisa nyendok, dia harus diajarin, dikasihnya pakai jangan langsung beras 4 tahun. Kalau dikasih beras, ibu stres, anak stres. Akhirnya dibilang, Montessori ini nggak cocok buat anak saya, nggak bisa nih kayak gini pakai Montessori. Padahal karena ibunya nggak paham gitu ya. Jadi misalkan usia 2 tahun dikasihnya kacang almond aja 3 biji. Nah kan kemudian ketika kita sukses itu menimbulkan dopamin tuh keluar. Kita senang, besok kita pengen ngulang, karena kita pengen lagi tuh dapat cipratan dopamin itu. Kalau sesuatu yang kita bisa itu kita pasti pengen melakukannya, karena kita pengen menikmati, merasakan kesenangan ketika kita berhasil itu nagih. Jadi kita harus pastikan bahwa kegiatannya ini bisa dilakukan oleh anak. Nah nanti kalau misalnya anak udah nggak ini, bisa jadi dia udah bosan, saatnya kita tingkatkan lagi dari tadi kacang almond jadi kacang hijau gitu ya, setengah bowl gitu. Jadi gitu. Oke. Nextnya ini ada pengalaman dari Bunda Adinda. Pernah baca semakin sering nggak denger. Gini, infonya Bunda Adinda ini pernah baca, semakin sering bayi menyentuh berbagai macam tekstur benda, maka semakin pintar. Dan saya juga melihat banyak ibu yang bisa dipegang bayi dan anak. Ada penjelasannya nggak? Kenapa semakin banyak real object yang dipegang semakin membuat anak pintar? Sebenarnya pintar itu multifaktor ya, tapi tadi penjelasannya adalah, kalau dari segi neuroscience adalah karena otak-otak yang pertama kali aktif itu kan otak sensori, bagian sensorinya ya, tadi otak emosi dan otak gerak di cerebellum itu, termasuk cerebellum itu selain dia mengatur gerak, dia itu juga memproses rangsangan sensori gitu. Jadi harus kita paparkan, taktil itu adalah salah satu sumber sensori. Sebenarnya nggak hanya dengan menyentuh, kita harus kasih dia, expose dia dengan pendengaran, dengan penciuman, semua 8 indera itu harus kita stimulasi gitu. Kenapa dia jadi pintar? Karena tadi cari pyramid of learning kan, pelajaran PR dari Mami, kita lihat ketika itu solid, maka nanti dia akan mudah merangkak ke bagian atas piramida. Yang paling atas itu adalah higher cognitive atau high order thinking, kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu akan gampang. Kalau dia sensorinya nggak baik, nggak terestablish dengan sempurna, kopong, nggak bisa nyampe ke atas dia gitu. Jadi memang tumbuh kembang itu tadi penjelasannya, tumbuh kembang itu berurutan. Di bagian awal di usia dini di bawah 2 tahun
otak anak yang siap distimulasi, otak yang mengatur sensorinya, makanya sensori dulu gitu. Makanya anak-anak yang terstimulasi tuntas sensori motor biasanya tidak mengalami permasalahan saat belajar. Ada anak yang nggak bisa belajar karena sensori motornya tidak terstimulasi. Oke, ada yang nanya ini mengenai sentuhan. Sentuhan itu sebaiknya di mana dan gimana supaya optimal? Ikut kelas pijat bayi. Enggak. Bagus banget. Nah, sentuhan itu di mana aja yang anak suka. Kalau misalkan di kelas pijat bayi kan aku ajarin dari kaki head to toe ya sampai totok wajah buat bayi itu ada Bu gitu ya. Itu punya fungsi masing-masing karena kan tujuan pijat itu pertama kita kasih relaksasi ke anak, kedua stimulasi, membangun bonding gitu ya. Nah, jadi untuk nanti ketika anak sudah besar kayak si Rasya itu sekarang udah bisa ini request dia maunya kaki. Ryan tuh maunya perut. Udah sesuai dengan request anaknya aja dia maunya di mana. Karena tujuannya bikin bonding, dimanapun disentuh itu yang bikin dia nyaman aja, di mana yang ngerilis dopamin, tiap orang beda-beda gitu. Karena ada yang gelian, ada yang enggak gitu. Itu beda-beda tiap bayi. Jadi kenalilah bayi Anda gitu. Oke, ini udah 11.30 nih. Jadi mungkin nanti next question-nya itu akan kita jawab di grup aja kali ya, Ara. Ya boleh deh. Karena udah jam segini juga. Iya, nah untuk thank you banget Mami Rara udah share materinya, dan untuk ayah bunda sekalian jangan lupa nanti kita tuh akan ada event. Kalau misalnya nanti kan kita ada kelas intensif itu di tanggal 28 Februari. Jadi kalau misalnya mau join paling lambat itu harus udah daftar dan proses payment itu di tanggal 21 Februari karena kita harus kirim modulnya. Jadi modul itu isinya adalah guideline untuk step by step gimana kita ngelakuin praktek Montessori di rumah nanti. Jadi segera daftar. Nah, kalau misalnya masih kayak yang penasaran nih, kayak gimana sih sebenarnya dalamnya, mungkin nanti bisa ikutan kelas yang matematik dulu. Di situ ada introduction mengenai matematika di Montessori seperti apa. Jadi nanti bisa lebih jelas lagi, lebih kebayang lagi, nanti di intensif kita akan belajar apa. So, nanti kita akan share di grup juga untuk brosurnya, cara pendaftarannya, dan lain-lainnya. Kalau yang berminat, silahkan bisa daftar segera sebelum tanggal 21 Februari. Kalau matematik itu minggu depan. SPP 2 bulan ya. SPP 2 bulan, habis itu nggak usah bayar SPP lagi. Iya benar. Ini sendiri ya, buka homeschooling sendiri. Oke. Terima kasih semuanya Bunda. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di next seminar ya. Jaga kesehatan semuanya dan jangan lupa di-share materinya ke ayah bunda lainnya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.